Selamat siang Bapak Yudi Purnama dan teman-teman, dan selamat datang di sesi responsi kali ini yang akan membahas tentang mata kuliah Data Structures. Sebelum kita memulai, perkenalkan saya Vincel, dan hari ini saya akan menjadi seorang moderator pada sesi responsi ini. Singkat kata, semoga sesi responsi ini pada siang hari ini dapat membantu kita semua dalam persiapan menjelang ujian. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Yudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, oke. Terima kasih, Ansel. Oke, ya, selamat siang kali ya. Selamat siang, teman-teman semuanya. Sebelumnya bisa dengar suara saya dengan cukup jelas? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke. Baik. Ya, terima kasih sudah hadir. Jadi untuk sesi kali ini saya dipercaya ya untuk memberikan materi responsi ya untuk mata kuliah Data Structure. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Yudi Purnama, kode dosen D5337. Ya, saya dosen tetap di BINUS juga. Ya, paling itu aja sih perkenalan singkatnya. Nggak tahu, mungkin ada beberapa mahasiswa saya juga mungkin di sini yang mungkin udah cukup kenal lah dengan saya. Oke, baik. Paling pertama mungkin boleh Ansel nanti boleh tolong di-share ya. Jadi untuk responsi kali ini, saya ada siapin beberapa soal latihan. Kalau nggak salah ada 4 soal latihan. 4 soal latihan itu saya ambil, ya saya kompilasi dari beberapa soal ujian mungkin tahun-tahun lalu, semester-semester sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian selain itu di dalamnya juga ada 2 materi, 3 materi seputar B3 sama Red Black Tree. Itu materi yang memang saya juga pakai ya di kelas saya buat soal latihan simulasi, dan kebetulan memang di dalamnya ada semua semua keanehan-keanehan lah yang mungkin muncul di Red Black Tree dan 23T. Ya silakan, itu link Google Drive-nya ya udah ada, kalian bisa akses, bisa coba sambil dibuka sambil di-download aja gitu. Oke, mungkin sambil kalian silakan download, saya izin untuk share screen. Mungkin saya akan mulai bahas dulu dari bisa dibilang mungkin kisi-kisi ya lah ya. Biasa kalau kalian mau deket-deket ujian, yang pertama kali dicari itu adalah kisi-kisi, biasa kayak gitu. Oke, sebelumnya kalian sudah bisa lihat untuk share screen saya? Bisa, Pak. Saya, oke. Baik, ya. Jadi mungkin untuk pertama, untuk jenis ujiannya ya, kita masih ujiannya mungkin ujian 200 menit ya, harusnya masih belum berubah, kurang lebih sama dengan UTS kalian ya, jadi tidak terlalu banyak perubahan dengan UTS. Cuma mungkin nanti ada beberapa beberapa kayak rules baru gitu ya yang ditambahin, yang memang kita evaluasi kemarin ketika rapat dosen, pas kita evaluasi dari hasil UTS kalian, ada beberapa rules yang kami mau tambahin gitu. Oke, mungkin pertama untuk topiknya dulu ya. Jadi nanti untuk soalnya akan ada 2 jenis soal ya. Jadi mungkin kalian udah familiar. Jadi ada yang nanti kita sebut soal esai. Kemudian nanti juga akan ada lagi satu soal lagi yang kita sebutnya adalah case atau kasus gitu. Nah, mungkin untuk yang esai kalian lebih kenalnya apa ya? Yang mungkin teorinya lah, soal-soal teorinya gitu. Nah, untuk yang case ini lebih ke soal yang codingnya gitu. Nah, untuk soal esainya sendiri ini bisa kurang lebih, saya nggak tahu jumlah pastinya ya, tapi bisa kurang lebih bisa 3 sampai 4 nomor. Ya, itu untuk esainya. Biasa 3 sampai 4 nomor gitu. Pernah 2 tapi harusnya nggak mungkin sesedikit itu ya. Jadi angka normalnya itu 3 sampai 4 nomor. Nah, lalu modelnya seperti apa? Apa yang soal-soal seperti apa sih modelnya yang mungkin keluar di esai? Yang pertama adalah soal model simulasi. Nah, yang dimaksud simulasi di sini itu apa? Contohnya untuk materi-materi yang berupa tree. Jadi misalnya kalian udah cukup familiar kayak dikasih sebuah tree. Mungkin saya sambil kasih lihat contohnya aja. Ini saya ambil dari dokumen yang saya share di Google Drive yang judulnya exercise 2. Kalau kalian mau sambil buka ya silakan. Nah, ini adalah salah satu contoh soal esai. Ya, jadi misalnya mungkin kalian akan diberikan sebuah tree yang sudah setengah jadi lah ya, seperti ini. Lalu poin A kalian akan diminta melakukan insert, kemudian yang kedua kalian diminta melakukan delete, gitu ya. Jadi ada insert, ada delete.
ya. Kemudian kalau angkanya berapa, 5 itu general paling sering sih. Biasa standarnya 5 angka untuk di-insert, 5 angka di-delete. Biasanya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini model-model soal simulasi seperti ini, ya, tergantung tree-nya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah pertama, ada kemungkinan soalnya akan dibuat mirip kayak UTS lagi. Jadi ada yang NIM ganjil soal apa, NIM genap apa. Biasanya kalau nggak salah kemarin itu ketika kalian contoh misalnya di AVL nanti ya, di AVL ketika kalian delete, kan kalau nodenya punya 2 anak, kalian bisa pakai predecessor, bisa pakai successor. Nah, itu mungkin akan dibedakan tergantung NIM ganjil atau NIM genap. Jadi itu perhatikan di situ. Yang kedua, nah ini yang tadi saya maksud dengan aturan baru adalah kalian akan diminta mengerjakan soal yang simulasi itu harus dengan tulisan tangan. Jadi tidak boleh menggunakan tools, ya, tools. Yang saya maksud tools di sini apa? Mungkin termasuk kayak kemarin ya, mungkin ada yang mengerjakan pakai Visual Algo atau apa, nah itu nggak boleh. Hati-hati banget ya teman-teman ya terkait perkara Visual Algo atau mungkin web simulasi gitu ya. Itu kalian mungkin kalau latihan boleh, tapi kalau ujian itu kalian tidak boleh gunakan itu sebagai cara menjawab kalian. Ya, terutama mungkin yang kalian kerjain pakai itu di screenshot terus dikumpulin. Nah, itu nggak boleh karena itu akan dihitungnya plagiarisme. Ya, jadi hati-hati terkait hal ini. Dan karena dari itu maka kami memutuskan ketika kemarin kita diskusi dengan dosen-dosen yang lain, diputuskan untuk soal simulasi kalian harus tulis tangan. Ya, itu harus tulis tangan. Jadi perhatikan baik-baik di sini harus tulis tangan. Kalian boleh tulis tangan dulu mungkin di kertas atau apa, lalu kalian foto atau kalian screenshot, ya, taruh di PDF, nanti itu yang dikumpulkan. Nah, nanti untuk detail lebih lengkapnya lagi panduannya itu akan diberikan di dalam soalnya, ya. Oke, nah kemudian gini, kemarin di kelas saya juga ada yang nanya seperti ini, Pak, kalau saya misalnya nih, saya nggak tahu mungkin teman-teman familiar nggak sama istilah kayak Wacom, ya, terutama mungkin yang suka gambar-gambar digital, kalau kalian punya kayak tablet, itu yang bisa pakai pen. Selama itu kalian pakai handwriting, pakai tulisan tangan kalian sendiri, itu harusnya masih diperbolehkan. Ya, jadi yang tidak diperbolehkan itu kayak misalnya kalian mungkin mengerjakannya pakai Microsoft Excel atau menggunakan Microsoft Visio atau mungkin kalau web seperti draw.io, nah itu yang nggak boleh. Jadi kalian tidak boleh pakai tools digital tapi harus tulis tangan. Tapi kalau misalnya tulis tangannya digital, mungkin saya nggak saranin ini, tapi kalau kalian mau misalnya kalian nulis di MS Paint gitu ya, pakai yang pennya, mau boleh aja gitu. Cuma yang penting selama itu tulisan tangan. Cuma saya nggak saranin kalau pakai MS Paint karena itu terlalu banyak makan waktu. Mendingan kalian tulis di kertas, kalian screenshot atau kalian foto. Itu jauh lebih oke. Ya, jadi perhatikan ya untuk yang soal simulasi seperti itu. Saya mungkin lihat ada beberapa pertanyaan di sambil chat. Saya sambil cek beberapa ya. Oke, baik. Oh ya, teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan boleh chatnya ke everyone aja ya. Jadi biar teman-teman yang lain juga tahu pertanyaannya apa. Jadi mungkin biar pertanyaannya nggak double. Jadi teman-teman kalau mau chat nggak usah personal ke saya, chat everyone aja. Oke, ya tadi ada pertanyaan kalau pakai software diagram boleh nggak? Nah itu tadi saya udah bilang ya tidak boleh ya. Intinya tidak boleh pakai software. Gambarnya harus bentuk tulisan tangan, gestur tangan kalian. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan kalau codingan. Nah, kalau codingan itu beda case. Kalau codingan tetap kayak biasa, kalian harus pakai ya mungkin normalnya pakai Devsi ya. Yang penting dikumpulnya bentuk filenya adalah harus CPP. Ingat kalau codingan tidak boleh di screenshot, tidak boleh ditaruh di Word ya, tapi harus kumpulnya dalam bentuknya CPP. Gitu. Samsung Notes selama itu pen tulisan tangan sih harusnya itu nggak ada masalah. Yang penting tulis tangan. Jadi bukan yang kayak kalian ketik, bikin lingkaran, terus kalian ketik. Selama itu kalian bikinnya pakai tulisan tangan, itu masih oke harusnya. Cuma kalian tadi ya pertimbangin lagi karena kalian mungkin akan diminta kumpulnya dalam bentuk PDF. Gimana cara kalian ekspornya? Nah itu akan sulit atau enggak? Karena kan ada limit waktunya. Jadi seperti itu. Ya, jadi makanya tadi saya bilang kalau kalian tidak mau repot, tidak mau pusing gitu, paling gampang ya udah tulis tangan sih. Itu udah paling nggak mungkin disalahin lah. Tulis tangan di foto atau di scan. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi terkait insert beberapa angka. Kalau insert beberapa angka, contoh misalnya kayak RBT, AVL dan kawan-kawan gitu ya, kan ada insert.
apakah harus digambar per insert angkanya atau hasil akhirnya? Jadi gini ya teman-teman, ada beberapa hal yang kadang ini balik lagi kebijakan dosen di kelas kalian masing-masing. Itu yang pertama. Cuma memang umumnya adalah kalian sih jangan sampai submit cuma jawaban akhir aja. Ya, umumnya seperti itu karena hampir semua dosen pasti mau melihat progresnya, jawaban kalian step by step-nya. Ini seperti itu. Kalau dari saya pribadi, saya bilang ke kelas saya, simpelnya gini, kalau misalnya ada 5 insert, berarti minimal ada 5 gambar. Yaitu setelah, misalnya insert 1, 2, 3, 4, 5, yaitu gambar pertama, gambar setelah insert 1, gambar setelah insert 2, setelah insert 3, setelah insert 4, setelah insert 5. Jadi setiap angka yang di-insert itu satu gambar. Prosesnya tidak perlu digambarkan, tidak apa-apa. Ini kalau di kelas saya, gitu ya. Nah, takutnya gini, kalian mungkin di kelas kalian dengan dosennya punya ketentuan masing-masing. Nah, itu agak sedikit beda. Jadi tidak selalu apa yang saya sampaikan di sini itu berlaku mutlak untuk kalian ya. Karena balik lagi pada akhirnya yang mengoreksi kan dosen kalian. Kalau di kelas kalian ada bikin kesepakatan tersendiri, silakan ikutin yang di dosennya. Tapi kalau secara general menurut saya jangan submit yang langsung final answer, tapi submitnya setidaknya ada step by step-nya. Itu menurut saya. Gitu ya. Oke, mungkin sampai saya lanjutin dulu. Jadi tadi yang jelas pertama soal tentang simulasi ya, teman-teman. Kemudian soal lainnya apa yang mungkin keluar itu model soal yang kita sebut biasa namanya snippet. Snippet itu modelnya seperti ini. Misalnya kalian diceritain nih, oh ini kita ada sebuah codingan mau bikin let's say insert di dalam sebuah heap misalnya gitu. Lalu ada fungsi namanya pop gitu. Fungsi namanya pop gitu. Nah, kalian cuma diminta melengkapi fungsi popnya aja gitu. Jadi snippet ini sebenarnya melengkapi codingan. Ya, bedanya apa sama yang case? Kalau yang case biasanya kalian codingnya dari nol, benar-benar dari awal kalian bikin semua fungsi-fungsinya. Tapi kalau snippet ini biasa kalian udah diberikan sebagian fungsinya, kalian tinggal melengkapi aja. Gitu. Jadi ini melengkapi codingan. Lagi-lagi karena ini codingan, so sangat diharapkan kalian mengumpulkannya dalam bentuk CPP. Kenapa? Karena satu, kalau kalian kasihnya CPP, itu memudahkan dosen kalian untuk koreksi juga. Jadi kan dia tinggal buka CPP-nya, dia tinggal compile file-nya, dia jalanin selesai gitu. Tapi kenapa kalau saya pribadi ya, saya tidak mengizinkan kelas saya untuk submit dalam bentuk screenshot atau Word, itu karena tadi satu nggak kelihatan bahwa itu codingan kan padahal codingan gitu ya. Yang kedua adalah ya itu bikin koreksinya lebih susah. Jadi sangat saya sarankan kumpulkan dalam bentuk CPP itu yang codingannya. Ya gitu. Oke, ada pertanyaan berikutnya Pak Yudi untuk soal simulasi itu ada balancing-nya. Nah itu kita gambar sebelum sesudahnya atau cukup setelah di balance. Nah ini lagi-lagi yang saya bilang balik ya kesepakatan dosen gitu ya. Kalau di kelas saya tidak minta digambarin balancing-nya. Saya nggak perlu prosesnya. Yang penting saya butuh misalnya setelah di rotate kiri. Nah kalian nggak perlu gambarin step by step-nya rotate-nya seperti apa. Yang penting setelah di insert node tersebut result-nya berapa itu cukup. Gitu. Jadi misalnya kalau ada 5 angka ya udah insert 1 ya udah langsung jawabannya setelah insert 1. Misalnya sebelum insert 1 itu ada 2 kali rotate nih, double rotate ya. Itu kalau di kelas saya tidak perlu minta. Saya cukup result setelah di insert. Gitu. Itu agak susah sih saya mau jawab perlu digambarin step by step balancing-nya atau enggak karena balik lagi waktu itu dosen kalian mintanya sejauh apa. Tapi normalnya kalau menurut saya sih kalau misalnya kalian nggak, menurut saya kalau kalian emang mau submit kan sebenarnya kalian coret-coretnya di lembar jawaban kalian juga ya. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya kalian ya gambarin aja stepnya terus kalian submit. Paling kalian kasih tandai lingkaran untuk bahwa oh ini hasil setelah di insert angka ini hasilnya seperti ini gitu loh. Stepnya kalau dosennya mau lihat kan masih bisa juga, itu juga boleh kayak gitu. Jadi agak susah nih bicara mutlak benar salahnya karena ya tadi baik lagi tiap dosen biasanya punya rules-nya masing-masing. Kadang ada yang benar-benar dosennya sangat strict yang kayak harus digambarin ya before sama after-nya. Gitu. Kalau saya pribadi saya biasa cuma minta after-nya aja nggak apa-apa. Karena saya tahu biasanya kadang kalian makan banyak waktu di proses itu jadi ya udah saya after-nya aja cukup. Gitu. Yang penting jangan after-nya after benar-benar final answer ya, jawaban akhir langsung cuma satu gambar. Nah itu udah pasti saya nggak terima. Jadi benar-benar harus ada kelihatan per angka. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, saya paling ini ya, 2 jenis macam soal ini, simulasi sama snippet ya, teman-teman. Nah, untuk
topiknya, apa sih topiknya mungkin keluar? Sebetulnya topik yang pasti keluar itu adalah yang after mid. Jadi kalau kalian masih ingat materi dari AVL, ya sampai materi Grab. Jadi mungkin kalau saya boleh list down apa aja yang mungkin ada di sini ya. Pertama ada AVL, kemudian ada Red Black Tree harusnya, lalu ada B3, ya B3. B3-nya sih bisa yang paling sering gitu ya. Yang paling sering itu adalah B3 order 3. Ya, atau mungkin kalian familiarnya istilahnya 2-3 tree gitu ya. Cuma ya tidak menutup kemungkinan bisa aja B3-nya order biasanya sih 4 atau 5. Biasa ordernya yang order ganjil ya, B3 order 3 atau order 5. Lalu kalian ada juga HIP. Ini saya tulis ke bawah aja, ntar salah persepsi. Ya, AVL, Red Black Tree, B3, kemudian ada HIP. Lalu ada Grab, ya, Grab. Grab ini biasa ada 2 topik ya yang pasti keluar. Yang pertama adalah yang MST, minimum spanning tree. Kemudian satu lagi itu adalah yang shortest path. Jadi ya ini list materi yang mungkin keluar di model SI ya, simulasi gitu ya. Kalau AVL pokoknya yang tri-trian, yang pohon-pohonan itu biasa simulasinya ya insert, delete gitu ya. Sederhana seperti itu, insert, delete. Nah, kalau yang Grab ini ya berarti simulasinya ya simulasi mencari. Misalnya kalian contoh bisa kayak yang tadi saya kasih di dokumen sini, yang exercise 2. Kayak misalnya seperti ini, ya, soal nomor 3 gitu ya. Kalian dikasih sebuah Grab, ya, kalian kasih Grab, kemudian kalian diminta cari shortest path dari A ke I menggunakan metodenya Dijkstraat. Ya, ini contoh soal simulasi seperti itu. Atau misalnya ternyata dari Grab ini kalian diminta membuat minimum spanning tree-nya dengan metode apa? Antara mungkin bisa prim, bisa juga Kruskal. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk esainya. Next, nah untuk codingnya, nah ini yang apa ya? Sebetulnya termasuk yang paling mudah diprediksi, tapi ya kalian harus prepare ya. Jadi yang favorit untuk keluar, sebenarnya kalian patokannya gini aja, kalian bisa lihat aja referensinya ke kelas praktikum kalian. Kalian pasti praktikum itu diajarinya codingnya apa aja. Nah, harusnya, ini sepengetahuan saya, nanti coba kalian koreksi kalau misalnya salah, harusnya kalian di praktikum itu setidaknya minimal belajar ada 3. Yang pertama ada yang namanya AVL, lalu ada HIP, lalu harusnya ada satu lagi namanya disjoin. Ya, seharusnya minimal ya, saya bilang minimal ada 3 item ini yang kalian pelajari di lab. AVL, HIP, disjoin. Jadi kalau kita bicara kisi-kisinya untuk codingnya, apa yang mungkin keluar, yaitu antara 3 ini. AVL, HIP, atau disjoin. Nah, cuma kalau kita bicara persentase kemungkinannya ya, ini menurut saya pribadi, biasa yang paling familiar, yang bukan familiar sih, paling favorit untuk keluar itu biasa antara AVL atau HIP, 2 ini. Ya, disjoin karena biasa topiknya cuma seperti itu aja, maksudnya nggak bisa dianeh-anehin lah, jarang, agak susah dia macam-macamnya. Jadi antara HVL atau HIP, ya antara AVL atau HIP, jadi antara 2 ini. Silakan kalian fokusnya ke 2 soal ini, antara AVL atau HIP. Nah, untuk responsi kali ini, mungkin saya nggak akan terlalu fokus ke codingnya, karena mostly harusnya kalian silakan fokus yang di lab. Tapi saya ada kasih soal latihannya ya untuk yang coding ini. Kalau nggak salah exercise 3 sama 4. Ya, exercise 3 ini seputar tentang HIP. Ya, sebetulnya ada HIP. Oke, di sini ada contohnya, soalnya. Atau kalian bisa juga cek di exercise 4. 4 ini, oke. Nanti seingat saya nanti saya ada satu lagi, harusnya saya tadi mau kasih soal yang AVL sih kalau bisa. Ya ini juga masih tentang HIP juga ya, tapi divariasiin. Ya benar, ini running median ya. Ya benar, ini masih HIP juga. Oke. Nah, kalau yang model soal AVL gimana? Biasa soal AVL-nya kalian bisa bayangin kayak soal di UTS kalian, di mana yang ada menu, ada insert, ada pencarian data, ada delete kayak gitu. Cuma bedanya apa? Bedanya disimpannya dalam bentuknya AVL. Intinya sih gitu aja. Jadi ya untuk coding silakan kalian pelajari 2 ini. Nah, disjoin, saya nggak berani bilang ini nggak mungkin keluar karena
ibaratnya saya bukan yang bikin soal, maksudnya kan kolektif ya. Saya nggak berani bilang bahwa disjoin nggak mungkin keluar, tapi kalaupun sampai mungkin disjoin keluar, biasanya ini bahasnya disjoinnya dipakai untuk mengerjakan MST. Ya, itu ada di yang dokumen saya kasih yang exercise 2, yang soal case-nya ini. Ini adalah soal coding bahas tentang disjoin untuk men-solve MST, minimum spanning tree. Ya, gitu. Kalau nggak salah aku ada submit jawabannya juga. Kalian coba cek di drive-nya aku, itu ada satu CPP. Itu sebetulnya solution, ya bukan literal solution, tapi kurang lebih itu algoritma untuk kerjaan nomor 4. Kalian bisa cek sendiri. Oke, jadi ya itu teman-teman sekilas untuk kisi-kisi. Ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman dari kalian sebelum saya lanjut? Atau sebenarnya gini sih, karena ini kita materi lumayan banyak ya. Kalian ada nggak mungkin materi spesifik kolektif gitu ya yang menurut kalian kayaknya paling susah nih yang butuh benar-benar langsung di review gitu. Kalau enggak ya mungkin saya akan coba urutin. Tapi maksudnya kalau misalnya ada yang spesifik urgent yang di request, saya bisa langsung to the point dulu masuk ke yang paling banyak di request dulu. Shortest path, oke, boleh. Grab, oke. Kok pada pengennya Grab? Pada Grab RBT, B3, Hipify, oke, Grab. Oke, mungkin saya akan mulai dari Grab ya, karena saya lihat banyak beberapa yang bilang topiknya tentang Grab. Pada Grab materinya baru banget ya, masih hangat. Oke, baik, mungkin saya akan mulai dengan Grab dulu ya. Ya, nanti untuk mungkin abis ini, gini deh, saya balik mundur ke belakang kali ya, mulai dari Grab, mundur. Oke, saya mungkin akan download slide-nya dulu untuk yang materi Grab. Kalian boleh sambil buka slide dari Binus Maya. Pertemuan 24 harusnya. Iya, oke. Oke, di soal saya itu Grab-nya shortest path kalau nggak salah, bukan yang MST ya. Oke, kalau nggak kita bisa pakai case ini sih sebetulnya. Nomor 4 ini, tapi nggak codingnya, kita akan lihat secara teorinya. Oke, baik. Oke, jadi intinya sih gini aja ya, teman-teman. TLDR-nya, ketika kalian punya Grab, mostly Grab, kalian pertama yang harus kalian perhatikan adalah, pertama cek dulu jenis Grab-nya itu apa. Ya. Secara general ada 2 jenis Grab ya, ada yang undirected, sama ada yang directed. Bedanya apa? Biasanya di garisnya ini ada yang pakai panah, ada yang enggak gitu. Kalau misalnya ada panahnya, berarti itu directed. Kalau tidak ada panahnya, berarti undirected. Nah, tapi harusnya hampir selalu Grab yang akan muncul di ujian kalian itu harusnya yang seperti ini, yang undirected. Kayak gitu. Ya. Nah, untuk di dalam topik Grab sendiri itu ada dua macam topik yang bakal muncul, yang mungkin keluar. Ya, topik yang pertama itu adalah yang kita sebut sebagai MST. Ya, MST ini singkatan dari minimum spanning tree. Jadi saya nggak tahu tulisnya benar atau enggak, spanning tree. Jadi minimum spanning tree. Oke, keywordnya adalah minimum. Jadi kita akan coba cari sekecil mungkin. Nah, apa sih yang apa yang harus paling kecil? Nanti saya akan bahas spanning tree. Oke. Jadi gini, aku agak cerita dikit. Jadi anggaplah kalian punya Grab seperti ini. Ya, kalian punya Grab seperti ini. Dan kalian bisa bayangkan bahwa titik-titik ini atau yang lingkaran-lingkaran ini ya, yang A, B, C, D, E atau F ini yang kita sebut sebagai vertex, ya, vertex. Ada yang bilang ini adalah vertex, ada juga yang kadang bilang ini adalah node. Ya, jadi tergantung. Kalau saya biasa suka bolak-balik, saya suka bilang vertex, saya suka bilang node. Kalian boleh asumsikan atau bayangin bahwa anggaplah ini kalau misalnya ini sebuah kota, ya, peta gitu ya, sebuah peta. Maka titik-titik ini, vertex atau node ini adalah kota-kotanya. Gitu. Jadi ada kota A, ada kota B, ada C, D, E, dan F. Gitu. Nah, kalau kalian lihat,
beberapa kota itu saling terhubung. Contoh misalnya di sini kayak A sama B ini terhubung, ya. Terhubungnya dengan apa? Dengan garis ini, ya, dengan garis ini. Nah, ini yang kita sebut adalah sebagai edge, ya. Jadi edge kita nyebutnya adalah edge, seperti itu. Jadi penghubung dua node garis ini kita sebutnya sebagai edge. Nah, setiap edge itu punya ada yang namanya, kita bilangnya secara general kita biasa sebutnya ini adalah cost. Ya, kalau misalnya dalam kasus ini, kalau misalnya ini adalah kota A dan B, kita bisa bilang bahwa jarak dari kota A menuju kota B itu adalah 2. Ya, ini bisa dibilang jarak. Tapi biasa istilah generalnya kita bilangnya ini adalah cost. Gitu. Jadi kalau di sini kalau kita lihat, oh ini kota A dan B terhubung, ya kita bisa dari A menuju B, cost-nya 2, jaraknya 2. A ke C 1, ya, B ke C 5, dan seterusnya. Intinya seperti itu. Nah, itu cara baca grafnya dulu, seperti itu. Ya, jadi diingat-ingat istilah-istilah ini, karena saya akan sering banget nyebutin 3 istilah-istilah ini. Gitu. Nah, lalu case-nya atau tugas kalian adalah kalian diminta bikin MST atau minimum spanning tree. Nah, minimum spanning tree itu apa? Minimum spanning tree itu adalah intinya gini, kalian harus bikin sebuah network atau sebuah jaringan di mana semua kota ini itu saling terhubung. A, B, C, D, E, dan F-nya ini harus saling terhubung. Intinya dari satu kota kalian bisa menuju ke kota yang lainnya manapun itu. Ya, lewat jalur-jalur yang nanti akan kalian pilih, edge yang kalian pilih. Nah, karena namanya minimum, berarti kalian akan mau ambil jumlah jalannya itu mau sesedikit mungkin. Ya, sesedikit mungkin jalan yang kalian pilih. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan ada kayak rute A ke B, ada rute A ke C, ada rute A ke F gitu ya. Belum tentu kita tiga-tiganya kita akan pakai. Bisa aja mungkin kita cukup, jalanan yang dari A ke C kita buang aja, kita nggak perlu. Atau jalanan A ke F kita nggak perlu, kita buang aja. Itu bisa aja terjadi. Karena namanya minimum spanning tree. Selama satu node dengan node yang lain itu bisa saling terhubung dan cost-nya, ya, jaraknya ini, cost-nya itu seminimal mungkin. Intinya seperti itu. Itu target kita ketika kita diminta membuat sebuah MST. Nah, gimana caranya menentukan edge mana yang kita ambil atau jalanan mana yang kita ambil? Nah, itu ada 2 metode yang biasa digunakan. Yang pertama ini adalah metode yang kita sebut sebagai Prim's algorithm. Ya, nanti yang kedua satunya lagi namanya Kruskal algorithm. Ya, jadi ada Prim, ada Kruskal. Oke. Nah, kita akan gunakan contoh graph ini ya untuk mengerjakan ya. Kita akan coba melakukan simulasi gimana caranya mencari Prim dan Kruskal dengan graph ini. Saya akan pakai di Sublime aja. Saya split layar saya seperti ini. Oke. Baik. Kalian bisa lihat ya layar saya bagi, nggak masalah ya harusnya ya. Oke. Baik. Di sebelah kanan, sisi kanan ini adalah graph yang kita punya. Di sisi kiri ini adalah cara saya mengerjakannya. Nah, mungkin yang pertama yang perlu jadi catatan adalah sebetulnya yang saya kerjakan itu sama dengan apa yang dilakukan di slide. Cuma mungkin kalau di slide kan tidak ada narasinya ya. Maksudnya step by step-nya kalian nggak kebayang gitu. Tahu-tahu kok nambah ini, tahu-tahu ngebuang ini. Jadi saya akan kerjakan manual dulu gitu ya. Nanti sebenarnya kalau terkait cara menjawabnya, balik lagi saya kembalikan ke dosen kalian lagi ya. Apakah kalian harus menggunakan cara di slide atau boleh cara yang lain. Ya, tapi apa yang saya lakukan sebenarnya sama gitu ya. Cuma mungkin cara penulisannya aja agak sedikit lebih beda. Ya, nanti saya akan bandingin dengan apa yang ada di slide supaya kalian dapat gambaran. Oh, kok di slide-nya begini, kenapa di yang saya contohin beda. Nanti saya akan kasih lihat. Oke, jadi pertama yang kalian butuhkan adalah karena kita mau mengunjungi semua nodenya, berarti kita harus catat nih. Nah, apa yang kita catat yaitu node mana saja yang sudah kita kunjungin. Itu yang pertama. Kemudian kita butuh catatan yang kedua. Yang kedua itu adalah edges mana aja yang kita ambil, jalanan mana saja yang kita ambil. Ya, jadi saya biasa kasih nama ada list yang kita visit, yang sudah dikunjungi.
Seperti itu. Lalu ada satu lagi yang taken. Taken ini adalah siapa yang kita ambil, node mana yang kita ambil. Bukan node, edges mana yang kita ambil. Gitu. Nah, ketika kita mau membuat MST gitu ya, sebetulnya kalian bebas aja sih aturannya, bebas saja mau mulainya dari node yang mana. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada A sampai F gitu ya. Kalian mau mulai dari manapun sebenarnya nggak ada masalah. Kalian mau mulai dari A, boleh dari B, boleh dari E, manapun boleh gitu ya. Cuma biasa saya selalu bilang ke mahasiswa yang di kelas saya, kalau misalnya tidak disebutkan di soal, diminta dimulai dari mana, paling gampang kita urut abjad aja. Kita mulai dari A. Ya. Nah ini yang akan kita lakukan, yaitu kita akan start dari A. Oke, kita mulai dari A. Karena kita start dari A, berarti saat ini kita sudah mengunjungi node A, ya, karena kita saat ini berada di node A lah, ya, kita bilangnya karena kita berada di node A, list visited-nya saya kasih node A. Oke, seperti ini. Oh ya, kalau misalnya kalian ada ketinggalan atau ada yang mau ditanyain, silakan langsung aja bilang ya. Jadi nggak usah nunggu saya selesai, langsung bilang aja. Nanti biar saya jelasin dulu. Ya, lebih enak mungkin boleh langsung speak up atau boleh taruh di chat. Nanti saya akan sesekali ngecek, gitu ya. Oke, jadi ya tugasnya adalah kalian dikasih sebuah grab, kalian diminta membuat MST untuk grab tersebut. Karena tidak dibilang start dari mana, kita asumsikan kita akan mulai dari A. Oke, kita akan gunakan caranya prim dulu, caranya prim. Oke, pertama, karena kita saat ini berada di posisi A, kalian cari tahu dari A itu bisa jalan kemana aja. Kota mana saja yang bisa kalian kunjungi dari A. Nah, kalian tinggal cek aja di sini. A menuju ke B. Nah, dia bisa ya, A menuju B. Ingat, yang kalian cek hanya yang langsung aja, yang direct. Jadi nggak boleh yang kayak misalnya 2 step. Misalnya kalian bilang A ke D. Nah, ini kita bilangnya nggak bisa. Karena apa? Karena untuk kalian dari A ke D itu harus lewat B. Jadi ini nggak direct, nggak langsung. Jadi kita nggak anggap. Yang kalian anggap hanya yang langsung. Jadi kalau di sini kayak AB gitu ya, AC sama AF. Nah, ini langsung itu yang boleh kita anggap. Oke. Nah, kalau di coding sebetulnya ketika kalian nyimpen edges-nya ini kita nanti bakal urutin mulai dari yang terpendek, terkecil, cost-nya yang paling minimum. Karena namanya minimum spanning tree gitu ya. Jadi kita akan sambil kita ngecek rutenya ada apa aja, sebetulnya sambil kita sorting datanya based on cost secara ascending, ya, mulai dari yang kecil ke besar. Nah, ini sebenarnya jauh lebih mudah kalau kalian menggunakan heap. Ya kan kita udah belajar heap ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau di codingnya itu bisa pakai namanya min heap. Kalian push datanya. Kayak gitu. Cuma kita nggak akan bahas soal codingnya. Kita bahasnya yang simulasinya aja. Oke, so balik lagi. Dari A ini kalian cek bisa kemana aja. Oke, pertama aku lihat di sini ada A bisa menuju ke B, cost-nya 2. Saya biasa akan tulis seperti ini, AB. Artinya A ke B, cost-nya adalah 2. Nah, sebenarnya apakah harus ditulis AB? Enggak juga ya teman-teman ya. Karena ini kebetulan adalah undirected. Artinya dari A menuju B itu sama dengan B menuju A. Artinya ini boleh dibalik-balik. AB sama BA itu sama. Jadi kalian mau tulis AB, kalian mau tulis BA, ini artinya sama. Ya, jadi itu dua hal yang sama gitu. Tapi saya akan tulisnya AB. Ya, kenapa saya pribadi punya kebiasaan saya tulisnya ini tetap urut abjad. Jadi A dulu baru B. Gitu. Jadi saya kalau misalnya nanti yang gini nih AC, ya saya nulisnya AC bukan CA. Gitu. Ya, kita list. Oke, kita punya AB, cost-nya 2. Oke. Selain itu kita cek juga dari A bisa langsung menuju C, cost-nya 1. Nah kita lihat di sini cost-nya adalah 1, lebih kecil dari 2. Nah, ini kalian langsung urutin aja. Jadi, oke. AC, cost-nya 1. Lalu, lihat lagi, ada apa lagi? A ke F, oke. A ke F, cost-nya adalah 4. Oke, 4. Berarti setelah 2. So, AF 4. Oke, ada lagi, kita cek apakah ada lagi A bisa kemana? Nggak ada ya, nggak bisa. Jadi, sebenarnya cuma 3 ini. Nah, simpelnya gini, 3 item ini adalah kandidat atau calon-calon yang mungkin
mungkin ya, saya bilang mungkin karena nggak selalu, mungkin kita ambil atau kita pilih untuk menjadi bagian dari MST-nya. Tapi ingat, karena kita mau bikinnya MST, minimum spanning tree, maka kita akan selalu ambilnya berusaha mulai dari yang paling kecil. Ya, dari topnya seperti ini. Oke. Nah, kita cek. Setelah kalian list down semua rutenya, semua rute dari A bisa kemana aja, kalian cek yang paling kecil, AC. Nah, ketika kalian mau cek AC ini, kalian harus pertimbangkan apakah AC ini akan kita ambil atau tidak. Nah, patokannya dari mana? Patokannya gini. Pertama, MST itu nggak boleh bikin grab-nya itu menjadi sirkular. Sirkular dalam artian seperti ini. Kalau misalnya kalian ketemu di dalam soal ada grab seperti ini yang dari A, dia ada satu panah lagi yang balik menuju dirinya sendiri. Jadi misalnya kalau seperti ini, ada rute yang A balik lagi ke A, ya. Ini udah pasti nggak mungkin kalian ambil. Ya, jadi ada node yang seperti ini, ada edge yang seperti ini udah pasti kalian nggak akan ambil. Semua yang sirkular itu kalian kayak tanda kutip buang aja, itu nggak bakal pernah diambil. Karena ingat tadi misi kita adalah menghubungkan dari satu node ke semua node yang lain. Sekecil-kecilnya, sesedikit mungkin yang kita ambil. Jadi yang semua balik ke diri sendiri itu nggak mungkin kita ambil. Ya, karena kalau kalian ambil nanti jadinya namanya self loop, ya, ngulang ke dirinya sendiri, balik ke dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian nggak boleh ngambil sesuatu yang duplikat. Jadi misalnya kalau sebelumnya A ke C, kalian udah pernah ada satu rute dari A menuju C, terus somehow di depan nanti kalian ketemu rute lagi A ke C lagi gitu. Itu kalian nggak boleh ambil dua-duanya. Kalian harus pilih salah satu mana yang paling kecil. Kayak gitu. Nah, dari mana cara ngeceknya apakah node tersebut atau edges tersebut boleh kalian ambil atau enggak? Nah, patokannya di sini aja teman-teman. Kalian lihat di visitnya. Kita kan saat ini berada di A ya. Berarti node yang kita kunjungi saat ini baru A. Kalau misalnya edges yang kalian ambil, misalnya ini AC gitu ya. Kalian cek huruf A. Huruf A ada list di visit nggak? Oke, ada ya. Dia termasuk list visit. Nah, kalian cek huruf C-nya. Ada nggak di list visitnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti artinya kalian boleh ambil si AC ini. Ya, jadi karena kita lihat AC, oh A-nya ada di list visit, tapi C-nya kita belum pernah kunjungin. Oke, berarti AC ini boleh kita ambil. Biasa kayak saya kasih tanda, ya bebas ya tanda apa. Biasanya centang gitu ya. Berarti AC ini kita ambil. So, kalian tambahin AC di list taken-nya. Jadi kita akan ambil rute AC ini. Berarti saat ini karena kita dari A kita menuju C, maka list visitnya kalian tambahin si C-nya. Kayak gitu. Jadi kita ambil si AC, visitnya listnya ada A sama C. Nah, satu iterasi selesai. Nah, kenapa saya bilang satu iterasi? Karena kita akan ulang proses ini beberapa kali. Nah, berapa banyak? Ya, berapa banyaknya sampai tadi misi kita terpenuhi, yaitu mengunjungi semua node yang sudah ada. Gitu. Nah, saya mau kasih lihat yang versi di slide-nya ditulisnya seperti apa. Ya, jadi kalau kalian lihat di slide-nya itu dia pakai tabel. Ya, ada PQ. PQ ini adalah priority queue. Priority queue itu yang ini, listnya yang kita punya. T ini adalah yang taken. V ini adalah yang di visit. Ya, kalau kalian lihat step pertamanya sama ya, kurang lebih. Jadi yang kita ambil ada AB, ya ada AB, ada AC, ada F. Nah, cuma di sini representasinya ini agak salah ya di slide-nya. Harusnya ini sambil kalian urut. Jadi seperti ini. Ya, jadi kalian list down, oh ada AC, ada AB, ada F. Nah, siapa yang kita ambil? Yang kita ambil adalah AC. Yang kita visit berarti ada A, lalu ada C-nya juga. Jadi kayak gitu, teman-teman. Ini versi apa ya? Versi tabelnya seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya ujian, Pak, saya jawabnya pakai cara yang mana? Ya balik lagi, aku nggak tahu di kelas kalian kewajibannya seperti apa. Cuma kalau di kelas saya sih saya bebasin. Karena kan saya kadang kalau di kelas ngajar seperti ini. Bukan kadang sih, saya ngajar selalu kayak gini. Jadi mereka yang mau mengerjakan seperti ini boleh. Atau mau mengerjakan pakai cara yang di slide juga boleh. Jadi bebas aja sih kalau dari saya. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita udah selesai satu iterasi, sekarang kita lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, pertama ingat jangan lupa karena AC udah kita ambil ya. Ini boleh kalian hapus. Aku sih biasa aku hapus karena ibaratnya buat pengingat aja bahwa kita nggak akan ambil AC lagi.
Nah, sekarang kalian lihat di list visitnya, sekarang ketambahan satu huruf yaitu C. Nah, berarti tugas kalian adalah sekarang ngecek dari C ini bisa kemana lagi. Ya, dari C mana aja yang bisa kalian kunjungin. Ya, misalnya saya cek CA ini kan tadi udah ya sama dengan ini, jadi nggak perlu tulis lagi. Nah, kalian lihat CB. Oh, oke. Dari C bisa menuju B, kosnya adalah 5. So, ya, CB 5. Ingat ya, sambil diurut ya. CC nggak ada ya karena dirinya sendiri. Kemudian CD, kosnya 1. Oke, berarti nambah di sini. CD 1. Oh ya, ini saya biasa akan tulisnya BC ya, bukan CB. Karena urut abjad ini. CE, kosnya 2. Nah, kalau ada yang sama gimana? Ingat karena ini adalah priority queue, siapa yang masuk duluan ya berarti dia duluan. Karena AB lebih dahulu masuk, maka CE akan saya tulis di bawahnya. Jadi CE 2 seperti ini. Lalu ada CF, kosnya 3. 3 berarti ya di sini. CF. Oke. Nah, setelah semuanya kalian baca, harusnya udah semua ini. Kayak biasa, kalian ambil yang paling atas. Coba cek, ambil yang paling atas. Sekarang kita lihat CD. Oke, C-nya, kita cek apakah CD boleh kita ambil atau tidak ya. Nah, C-nya udah ada di list visit. Oke, good. D-nya belum ada. Oke, berarti artinya D-nya belum pernah kita kunjungin, artinya kita boleh ambil si D-nya. So, list visit-nya saya tambahin D. Edges-nya berarti kita tambahin adalah si CD-nya. Kita ambil. JAC, CD. Oke, ini saya tandain bahwa ini adalah list yang kita ambil. Oke, iterasi kedua selesai. Kita akan lanjut ke iterasi berikutnya, yang ketiga. Oke, nah caranya sama kayak tadi. Kita udah kunjungin A, udah kunjungin C. Sekarang kita cek dari D kita bisa kemana aja. Ya, DA nggak ada, DB 3 ya. Oke, belum ada. Kita tambahin ya. Berarti BD 3, BD 3. Ingat karena CF-nya duluan ya, dia tetap yang di atas. Kemudian DC udah ada ya, tadi udah kita ambil bahkan, so ignore. D ke D sendiri nggak ada, DE 2. Oke, belum ada ya, jadi kita boleh ambil ya si DE. So DE 2. D ke F tidak ada, jadi ya. So selesai. Kayak biasa, cek yang paling atas si AB, apakah AB ini bakal kita ambil atau tidak? Jawabannya adalah iya, kita ambil. Kenapa? A-nya udah pernah kita visit, tapi B-nya belum pernah kita visit. Jadi ya kita boleh ambil si AB-nya. So saya tandain. List visit-nya nambah si B. Edges yang kita ambil nambah ada si AB. Jadi ada 3 sekarang. Oke, lanjut iterasi berikutnya. Perulangan berikutnya. Oke, terakhir kita visit B. Sekarang kita buka dari B bisa kemana aja. Ya. BA kita udah pernah ambil, so skip. BC udah ada 5. BD udah ada 3 ya. BE, nah ini BE baru, dari B ke E kosnya adalah 4. So di sini BE 4. BF nggak bisa ya, karena nggak bisa. Ya berarti udah. Kayak biasa cek lagi yang paling atas, CE. Boleh nggak CE ini kita ambil? Kita lihat C divisinya udah ada, C, E-nya belum ada. Oke, berarti kita boleh ambil si C-nya. Saya tandain. Oke, ada E. Yang ambil adalah C. Oke, lanjut iterasi berikutnya. Sekarang yang terakhir adalah E. Kita cek dari E bisa kemana aja. EA nggak ada, EB udah ada, EC udah ada. Udah kita pernah ambil ya, EC. ED, oke, udah. Tambahan EF. Oke, kosnya 1. Baik, kita tambahin EF 1. Oke, selesai. Bolehkah EF kita ambil? Kita cek. List visitnya E, oke, udah ada. F-nya belum ada. Jadi kita boleh ambil si EF. So, visitnya nambah F. Edges yang kita ambil EF. Nah, di sini harusnya kita udah selesai. Dari mana kita tahu selesai? Pertama kalian cek visitnya, kita udah visit semua nodenya. A, B, C, D, E, F, selesai. Itu patokan pertama. Patokan kedua adalah kalian bisa hitung dari jumlah edges yang kita ambil.
Jadi jumlah edges yang kita ambil itu selalu min 1 dari jumlah node yang kalian punya. Jadi gini, misalnya kalau kasus ini, kita punya 6 node, A, B, C, D, E, F. Berarti kalian cuma akan ambil 5 edges. Ya, ini 5, A, C, C, D, A, B, C, E, F. So, kalau udah 5, harusnya udah selesai dan udah benar. That's it. Nah, jadi jawabannya apa Pak kalau gitu ya? Jawabannya adalah kalau saya biasa akan minta untuk digambar ulang. Ya, digambar ulang yang kalian ambil yang mana. Jadi mungkin gambarnya seperti ini. Saya zoom aja. Ya, AC, CD, AB, CE, EF. Ini udah diambil. Nah, ini gambarnya. Berarti ya jawabannya adalah ini. 3MST-nya seperti ini. MST-nya seperti ini. Ya, jadi kalau kalian lihat semua node saling terhubung exactly 1 kali, terus nggak ada yang redundant. Ya, jadi nggak ada redundant. Hati-hati di sini, prim ini urutan pengaruh ya. Jadi walaupun yang kalian ambil sama nih, sama-sama A, C, C, D, A, B, C, E, F, ini urutannya harus ini. Nggak boleh berubah. Ya, karena kalau ada perubahan, urutannya nggak sama, berarti jawaban kalian itu sebetulnya salah. Karena ibaratnya kalau di prim, kalau startnya dari A ya, dia pasti akan urutannya akan selalu seperti itu. Most likely akan seperti itu. Nggak akan berubah urutannya. Gitu. Ya. Karena simpelnya kalau prim patokannya gini sih, misalnya pertama nih kita ambilnya AC. Nah, edges berikutnya yang kita ambil itu pasti mengandung A atau mengandung C. Jadi misalnya, berikutnya adalah CD. Oke, berarti edges berikutnya yang kita ambil pasti mengandung A, mengandung C, atau mengandung D. Jadi dia kayak harus nyambung. Satu edges dengan edges yang lain itu harus nyambung. Ya, makanya di sini ternyata yang kita ambil adalah AB. Ya, masih ada A-nya gitu. Jadi ibaratnya kayak misalnya ini ACD, berikutnya yang kita ambil pasti ada huruf A, C, atau D-nya. Ya, AB misalnya. Nah, berarti berikutnya yang kita ambil pasti kalau nggak ada A-nya, C, D, pasti ada B-nya. Ternyata CE yang kita ambil. Berikutnya lagi juga sama. Ya, kalau nggak A, C, D, B, atau E, yang ternyata yang diambil adalah F. Oke, itu untuk yang prim, teman-teman. Ada pertanyaan? Pak. Ya. Kalau misalkan ditentuin, misalkan kita mulai dari D, berarti periksaannya dari D ke E ke F gitu, Kak? Oke, kalau misalnya dimintanya dari D, berarti ya kalian startnya ini visit yang pertama D, terus kalian cek dari D bisa kemana aja. Ya, betul. Seperti itu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Tapi ya, ini jangan selalu dianggap benar ya. Tapi biasanya sih untuk soal MST itu tidak pernah di state startnya dari mana sih. Biasanya kalian ya udah kalian akan di ujung-ujungnya kalian akan selalu startnya dari abjad pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Oke, tadi ada yang ini ya, boleh diulang yang sorry untuk yang C tadi C yang mana? Ini siapa? Fatan ya. Perlu saya masih ulang nggak untuk yang C-nya Fatan? Atau sudah clear? Perlu Pak. C-nya berarti step yang mana nih? Oh yang ini ya, pertama awal-awal ya. Kamu bingungnya di itu, Pak. Yang itu Pak. Oke. Bagian kenapa ngambil C-nya atau bagian yang keduanya? Kayaknya yang keduanya. Yang keduanya, oke. Tapi sampai sini masih ngerti kenapa ambilnya AC, masih paham? Kurang Pak. Oke, ya udah baik. Kalau gitu saya repeat aja deh gini. Ya. Jadi kalau MST, misalnya kan asumsinya kita akan startnya mulai dari A ya, mulai dari A. Mungkin saya akan ceritanya saya hapus step ini, saya akan start dari 0 ya untuk cara yang ini. Step ini saya hapus. Oke. Jadi intinya karena kita mulai dari A, pertama mungkin saya ganti dulu gambarnya dengan yang gambar polosnya dulu. Oke, yang ini deh boleh. Ya, jadi di sini kan kita startnya dari A, gitu ya. Nah, berarti intinya saat ini kita sedang mengunjungi node A. Berarti di list visitnya, siapa yang sudah kita visit, A sudah kita kunjungi, karena kita startnya dari A. Nah, lalu di sini kita lihat, si A ini, dari A ini, kita bisa kemana aja. Ya, misalnya, kita lihat di sini ada yang namanya AB. Dari A kita bisa menuju B, cos-nya 2. Berarti ya udah kalian tulis AB 2. Lalu selain itu A bisa kemana lagi? Oh, bisa A ke C.
Cost-nya berapa? 1. Nah, karena kita mau bikinnya minimum spanning tree, jadi kalian harus urutin edges-nya itu berdasarkan cost-nya dari yang kecil ke yang besar. Nah, AC cost-nya adalah 1. Berarti kita akan tulis AC ini mendahului si AB. Kalian boleh bayangin sebenarnya ini adalah priority queue, ya, priority queue. Mirip yang kalian kerjakan di UTS, tapi diurutinnya berdasarkan cost-nya, ya, jadi kecil ke besar. Berikutnya ada AF 4. So, ya, AF 4. Jadi 1, 2, 4. Nah, setelah kalian list down semua yang kalian pilih, semua bukan yang dipilih ya, semua yang kalian bisa kunjungi dari A, cari yang terkecil. Yang terkecil kebetulan ya udah pasti si AC ya. Nah, karena kita belum pernah kita pernah kunjungin A, saat ini kita di A, tapi kita belum pernah kunjungin si C. Artinya apa ya? Berarti kita boleh ambil si AC ini. So, AC ini kita ambil. Karena AC ini kita ambil, berarti sekarang taken-nya saya isi AC. Berarti kita mengambil edges AC. Visitnya saya tambahin C sekarang. Nah, ini step pertama, yaitu kita mengambil AC, lalu kita bilang kita sudah pernah mengunjungi A, kita sudah pernah mengunjungi C. Nah, untuk berikutnya, step berikutnya, kita akan cek, sekarang kalau dari C, kita bisa kemana aja. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini, kalau dari C, kita bisa kemana aja, gambarnya harus yang ini. Nah, dari C kita bisa kemana aja. Nah, ingat apa yang sudah kalian tulis sebelumnya, ini jangan dihapus ya teman-teman ya. AB dan AF-nya tidak boleh dihapus. Kenapa? Karena ibaratnya ini dua item ini berpotensi untuk jadi edges yang kita ambil. Jadi ibaratnya rute berikutnya yang C-nya itu yang ngelanjutin dari AB sama AF-nya ini. Ya, makanya di sini AB sama AF-nya masih ada. Saya cuma tambahin rute-rute yang sekarang dari C. Ya, contoh misalnya ada CB ya atau BC ya. Ya. Tunggu mau izin lah ya. Silakan. Yang 1 itu kenapa diambil 1? Karena cost-nya paling rendah, Pak. Ya, betul. Betul. Intinya setelah kamu lihat dari C ini dia bisa kunjungin kemana aja setelah habis ya. Kan ada urutannya nih. Nah, urutannya kamu selalu cek yang paling atas ini boleh diambil atau enggak gitu. Kalau ini boleh diambil, maka diambil. Ya udah, lanjut step berikutnya. Nah, tapi teman-teman gini, ada kemungkinan ini kalian nggak ambil. Misalnya somehow ceritanya AC lagi paling atas gitu ya. Misalnya AC lagi 1 juga misalnya. Ya, ini kan sebenarnya nggak mungkin ya, karena kan sebelumnya kita ambil AC. Nah, ini kan misalnya kalian nggak boleh ambil. Nah, kalian berarti cek yang bawahnya. Jadi misalnya AC, CD ini walaupun 1 paling kecil, tapi nggak mungkin kita ambil lah. Ya, kalian akan cek AB. Boleh diambil nggak AB-nya? Nggak boleh lagi, cek lagi bawahnya. Ibaratnya pasti suatu ketika kalian akan ketemu 1 yang boleh diambil. Dan baru kalian boleh lanjut ke step berikutnya. Oh gitu, Pak? Emang gitu aturannya. Karena kan ibaratnya sekarang untuk setiap step kamu harus dapetin 1 rute yang kamu pilih. Kalau nggak, kamu nggak progres kan, nggak lanjut kan. Kayak misalnya sekarang ini, oke, AC. Berikutnya kita ambil CD. Ya, aku kasih lihat gambarnya. Kita ambil CD, nah sekarang kita progres. Oh, berarti sekarang kita ngunjungin D. Kita cek dari D ini siapa nih yang bakal kita ambil. Gitu. Oh, AB. Ternyata yang kita ambil AB. Kenapa? Karena dari rute yang baru, DE, DB itu 3, DE ini 2. Walaupun sama-sama 2, tapi AB kita duluan ketemu ya. Jadi ya dia prioritas kita ambilnya yang AB-nya. Ini seperti itu. Oke, terjawab? Terjawab, Pak. Oke, sip. Thank you. Oke, tadi ada pertanyaan boleh pakai tangan atau enggak? Saya enggak ya gini, karena kalau saya bilang lebih baik tulis tangan aja deh untuk semua soal yang simulasi. Jangan pakai tabel, jangan pakai Excel gitu ya. Mungkin gini, kalau kalian mau ngerjainnya, untuk kalian ngerjain catatan kalian ya, coret-coretan kalian mau pakai Excel boleh, tapi tetap yang kalian kumpulin lebih baik pakai tulisan tangan aja. Karena ketentuannya bilang adalah untuk yang esai kalian harus tulis tangan. Ketentuannya seperti itu. Oke, kenapa DE tidak diambil? DE di bagian mana? Kalau pertanyaannya kenapa sampai terakhir DE nggak diambil adalah jawabannya seperti ini. Karena tanpa kita mengambil DE-nya pun,
ya. Tanpa kita ambil DE, kita sudah berhasil menghubungkan semua node yang ada gitu. Jadi alasannya itu. Kemudian kalau terkait yang tadi, ini kan ada tiga angka 2 gitu ya. Kenapa yang diambilnya AB? Karena AB ini kita ketemunya lebih dulu pertama kali. Ya, di sini kita udah ketemu AB duluan. Berikutnya kita ketemu ada yang 2 lagi nih, CE gitu ya. Berikutnya kita ada ketemu lagi DE. Jadi total ada 3 yang cosnya 2, tapi kenapa yang diambil AB? Ya karena tadi kita ketemunya duluan si AB-nya ini. Ingat priority queue. Siapa yang masuk duluan, dia lebih diutamakan, lebih diprioritaskan. Nabil, sorry, saya nggak berani jawab harus tulis tangan atau enggak, tapi kalau saya bilang sih kalau mau aman tulis tangan. Gitu, tulis tangan aja. Atau seenggaknya gini deh, mungkin kalian nanti bisa cek di soalnya kata-katanya persisnya itu apa yang harus tulis tangan. Apakah dia bilang hanya simulasi tree yang harus tulis tangan, atau dia bilang untuk semua soal esai harus tulis tangan selain codingan. Sebaiknya kamu nanti cek di panduan soalnya akan bilang rules-nya seperti apa. Gitu. Cuma kalau saya jadi pribadi kalian, saya akan lebih cari aman, saya akan tulis tangan semuanya kecuali yang codingan. Gitu. Makan waktu enggak, iya benar makan waktu, cuma ya mau cari aman, saya akan cari aman. Gitu ya. Oke. Saya lanjut ya. Ini hopefully keburu. Oke, baik. Ini cara yang print. Ya, ini cara yang print. Mungkin nanti saya akan save as. Saya taruh di download, luas jenis praktis. Saya kasih nama print. Pak, saya mau nanya lagi boleh nggak? Silakan. Saya mau nanya lagi boleh nggak? Boleh. Silakan. Boleh jelasin ulang nggak yang boleh nggak jelasin ulang yang bagian T-nya itu Pak, yang di tabel saya masih kurang jelas Pak. T ininya? Iya Pak, yang itu Pak. Oke, ini sebetulnya list T-nya ini adalah siapa yang kamu ambil dari setiap iterasinya. Jadi misalnya kalau di sini, ini kan kita lihat ya, dari A ada 3 opsi, ada AC, ada AB, ada AF. Ibaratnya ini adalah pilihan-pilihan yang ada yang kalian boleh ambil gitu ya. Nah, dari sini kan kamu cari yang paling kecil. Nah, kita dapat nih, yang paling kecil adalah AC. Nah, maka di T-nya kamu tulisin AC. Yang kamu ambil itu ditaruh di T. T ini adalah taken, yang kamu ambil. Gitu. Nah, lalu di sini, karena yang kamu ambil C, ya, karena yang kamu ambil C, maka dari sini kamu harus cek dari C bisa kemana aja. Makanya nambah nih, di sebelah kirinya sini, nambah nih, ada CB, mana? Ya, ini ada BC, gitu ya. Ada CD, nambah juga, ada CE, kemudian ada CF. Nah, dari sini kamu pilih lagi mana yang mau kamu ambil yang paling kecil, yaitu adalah yang ini kan ya, CD. Nah, maka di tabel berikutnya itu nambah CD. Gitu. Terjawab nggak? Menjawab Pak. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan lagi. Maaf Pak, izin bertanya. Kan tadi ada simulasi, snippet, dan case. Mungkin nggak Pak, kalau keluarnya hanya simulasi dan case. Kemarin sih dibilang pembuat soalnya akan menyediakan soal snippet. Jadi kayak mau select list snippet akan ada. Gitu, ya. Itu Brian ya. Gitu. Kemudian Pak mau konfirmasi berarti nanti saat ujian untuk soal MST cukup mengisi tabel saja ya Pak, atau perlu dijelaskan juga? Nah ini juga saya nggak tahu nih perjanjian kalian dengan dosen kalian seperti apa ya. Tapi kalau di kelas saya ya, lagi-lagi saya bicara dari kelas saya ya. Minimal kalian harus ada tabel ini. Minimal ada tabel ini. Satu tabel ini. Ini minimal seperti ini plus sama gambar ini. Karena ibaratnya ini ya dari tabel sini saya tahu step by stepnya yang kalian ambil apa, edges yang kalian ambil apa, ya rute visitnya apa saya dapat. Dan saya tahu MST-nya hasil akhirnya seperti apa. Minimal seperti ini. Nah, terkait iterasinya itu seperti apa, kalau dari saya sih nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau mengeneralisasi rules-nya saya untuk kelas kalian ya, karena balik lagi, beda dosen, kadang ada dosen yang mau, semuanya, dia mau step by step-nya, harus kayak gitu. Jadi agak susah nih, kalau pertanyaannya kayak, Pak ini tabelnya harus ditulis lengkap atau enggak, karena ya itu tadi, balik lagi, beda dosen, biasanya beda, maunya beda gitu.
Tapi kalau buat saya pribadi sih sebenarnya ini aja cukup gitu. Atau kalaupun nggak mau pakai tabel ya pakai yang tadi ini, yang simulasi yang saya bikin step by step seperti ini. Ini enaknya kalian nggak perlu bikin tabel, kalian bisa pakai tulis tangan, ya tinggal dicoret-coret mana yang mau diambil, selesai. Paling repotnya ya gambar ini doang terakhir. Gitu. Gitu ya, Jonathan. Oke, harusnya sih kalian di pertemuan terakhir atau ketika materi ini kalian ada sempat mungkin tanya ke dosennya, dia akan bilang apa ekspektasi harapannya seperti apa. Tapi seenggaknya sih minimal menurut saya sih ya ini kurang lebih ada tabel. Kalau mau pakai tabel. Oke, baik. Oke, ini materi tentang prim ya, materi tentang prim. Nah, nextnya metode kedua itu namanya Kruskal. Caranya kurang lebih sama, bedanya gini doang sih teman-teman. Mungkin saya akan agak sedikit cepat ya, karena terbatas waktunya juga. Jadi kalau metodenya Kruskal, simpelnya gini, saya pakai gambarnya dulu. Oke, ini saya geser. Nah, oke. Nah, kalau pakai caranya Kruskal adalah kalian urutin dulu langsung, datanya urutin semuanya. Jadi misalnya gini, oke, ada apa aja di sini? Oke, ada AB. Oke, AB cosnya 2. Oke. Ada AC cosnya 1. Oke, AC cosnya 1. Ada AF cosnya 4. Oke, AF cosnya 4. A selesai. Lanjut B. B ada apa? Oh, AB udah ada. BC 5. Oke, belum ada. Berarti BC cosnya 5. D. BD cosnya 3. Oke, berarti 3 di sini. Cosnya 3. BE cosnya 4. Oke, berarti di sini BE cosnya 4. BF nggak ada ya. B selesai, lanjut ke C. CA nggak ada, CB udah ya. Ini udah kita masukin. CC nggak ada, CD cosnya 1. Oke, tambahin CD cosnya 1. CE cosnya 2. CE cosnya 2, berarti 2 di sini. CE cosnya 2. CF cosnya 1. Sorry, cosnya 3. CF cosnya 3, berarti di sini. CF cosnya 3. Lanjut D sekarang. DA nggak ada, DB udah ada ya 3. DC 1 udah ada ya, atau CD sama aja, DC CD. DE cosnya 2. Oke, belum ada, tambahin DE cosnya 2. DF nggak ada. E sekarang, EA nggak ada, EB sudah ada, EC sudah ada, ED sudah ada ya. Pak, itu typo nggak sih, Pak? Yang mana ya? Oh, ini ya, DE ya, harusnya ini ya. Ya, Pak. Ya, sorry. Thank you, sudah diingetin. Ya, saya bingung kok D-nya hilang. Nah, paling yang nambah EF-nya ya. EF cosnya 1. Berarti di sini. Nah, ini kalau cara Kruskal, kalian urutin dulu. Nah, setelah kalian urutin, kita ngulang step yang tadi. Jadi, ada visited, ada taken. Oke. Jadi, visit. Pertama, karena kita urut ambil, cek yang paling kecil. 1, AC. Oke, boleh kita ambil nggak? Ya, masih boleh ya. Karena kenapa boleh kita ambil? Karena kalau kalian lihat, ya kita belum pernah visit apapun. Jadi, kita boleh ambil. Berarti visitnya langsung nambah 2. Kalian mengunjungi A, kalian mengunjungi C. Maka taken-nya juga ada 2, AC. Kayak gini. Nah, tapi perhatiin, teman-teman, yang membedakan caranya prim dan Kruskal adalah kalau kalian pakai caranya prim, edges yang kalian ambil itu pasti berhubungan dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalian ambil A sama C, edges berikutnya pasti ada huruf A-nya atau ada huruf C-nya. Nah, tapi kalau cara Kruskal itu ada kemungkinan nggak nyambung. Nah, nanti saya akan jelasin ketika udah sampai di bagiannya, tapi perhatiin dulu di sini, ini saya kurung. Tujuannya apa kurung ini? Tujuannya artinya gini. Jadi ibaratnya kita sudah pernah mengunjungi A dan C, gitu ya. Dan A dan C ini berada di satu jaringan yang sama lah. Ibaratnya dari A saya bisa menuju ke C. Ya. Nanti kalau setelah satu lagi kalian akan paham maksud saya. Oke ya. Saya lanjut ya. Berikutnya.
Saya mungkin akan gunakan yang sama di sini. Berikutnya kita lihat CD. Oke, CD boleh kita ambil atau enggak? Kalian cek lagi di list visitnya. C-nya udah ada, D-nya belum ada. Oke, berarti kita boleh ambil ya, teman-teman. So, saya akan copy ini ke bawah. Berarti sekarang visitnya ada A, ada C, sama ada D. Taken-nya kita tambahin CD. 1. Ini. Tambahin CD. Oke, lanjut. CD kita ambil, sekarang EF. Boleh nggak kita ambil? Nah, kalau kalian lihat di sini, mungkin biar enak ya, ini saya copy ke bawah ya. Tapi sebenarnya ini kan nggak perlu copy ulang-ulang, jadi kita nggak perlu bolak-balik atas bawah. Oke, kalian lihat di sini, EF, E-nya belum ada, F-nya juga belum ada. Nah, ini yang saya maksud dengan kalau caranya kruskal, ya, kalau caranya kruskal, itu bisa aja jadinya seperti ini. Kalian lihat nih, A sama C sama D nyambung. Kalau pakai caranya prim, harus ya berikutnya itu pasti ada huruf A, ada huruf C atau huruf D. Tapi ternyata di sini ketemunya EF. Nah, boleh nggak kita ambil? Boleh, gitu. Tapi ingat, dia nggak nyambung sama ACD ini. Ya, mungkin kalau digambarin ini A sama C sama D nyambung. Ya, mungkin kalau nggak salah di sini ada gambarnya kayak gini. Nah, nih ya, A sama C sama D-nya nyambung, tapi EF-nya itu kayak kepisah sendiri. Dia nggak berhubungan sama ACD. Nah, berarti kan mereka sebenarnya masih lepas ya, antara ACD dan EF-nya itu masih lepas. Nah, di sini sebagai simbolnya adalah saya kasih kurung. EF. Jadi, ada dua region lah yang berbeda, yaitu ada ACD sama EF. Di mana ACD sama EF-nya ini masih tidak nyambung, karena masih di kurung yang terpisah. Ya. Next, ini saya copy. Berikutnya adalah kita cek AB. Kita lihat di listnya, A-nya udah ada, B-nya belum ada. Oke, berarti kita boleh ambil si AB. Ya, kita ambil AB, visitnya, taken-nya kita tambahin AB. Nah, ingat B-nya nyambungnya kan ke A. Ya, berarti dia masuknya ke grup yang sini. Jadi A, C, D, B. Jadi satu grup. Nah, oke, iterasi berikutnya. CE. Nah, spoiler, ini boleh diambil. Tapi ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa CE ini boleh diambil? Kalau kalian lihat, C udah ada, E-nya udah ada. Tapi kenapa ini boleh kita ambil CE-nya? Ada yang tahu kenapa? Di beda kurung, Pak. Ya, betul. Karena mereka berada di beda kurung. Ibaratnya tadi ingat yang aku bilang, kalau di dalam kurung artinya mereka nyambung. Kalau beda kurung, itu artinya mereka belum nyambung. Jadi itu boleh diambil. Justru malah CE ini yang nanti bikin ACDB sama EF ini jadi satu member. Jadi kalau kalian lihat gambarnya seperti ini. Ya, jadi ini ada A, B, C, D nyambung, EF-nya belum nyambung. Ya, dengan kita ambil CE, maka A, B, C, D dan EF-nya jadi terhubung. Jadi itulah gunanya kurung tadi. Ya, kurung tadi itu untuk memastikan hal-hal seperti ini CE-nya boleh diambil. Kalau kalian nggak kurungin, dari awal kalian nggak kurungin, kalian nggak tahu itu dia saat ini berhubungannya satu dengan siapa gitu. Nah, ini makanya agak bedanya antara prim sama kruskal. Kalau kayak kruskal kalian harus dikurungin, harus di grouping lah ibaratnya. Nah, sekarang ya udah kita boleh hubungin. Jadi artinya A, C, D, B, E, F udah nyambung. Dan karena semuanya sudah kita visit, ininya juga udah 5, that's it, selesai. Nah, kalau misalnya kalian lanjut nih ya, kalian nggak sadar nih, udah selesai sebenarnya, kalian lanjut. Nah, ini pasti nggak bisa kalian ambil. Kenapa? D sama E. D-nya udah kita visit. E-nya udah kita visit. Nggak boleh diambil. BD juga sama. B-nya udah ada, D-nya udah ada. CF, C-nya udah ada, F-nya udah nggak ada ya. Most likely udah nggak mungkin ada yang kita ambil lah, karena di bawahnya udah beda. Gitu, teman-teman. Any question? Ada pertanyaan? Terkait ini. Ada pertanyaan dulu mungkin? Belum ada? Ini cara kruskal. Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Untuk yang jalur yang diambil itu udah pasti berurutan gitu atau bisa aja kalau nggak memenuhi dikelang gitu, Pak? Oke,
Satu-satunya mungkin bikin jawaban kamu berbeda adalah ketika kamu meletakkan yang cost-nya sama. Dua ini urutannya beda gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan kita sepakat ya, kalau angkanya ada yang sama, ya siapa yang kita input duluan, pasti urutannya kita tulis duluan. Nah, harusnya sih urutannya akan selalu sama seperti ini, gitu. Jadi apa ya? Urutannya pengaruh, sama kayak yang tadi, yang cara print. Dengan catatan. Ada catatan nih ya. Dengan catatan adalah seperti ini. Tadi kalau kalian perhatikan, ketika saya bikin list ini, saya bukanya itu urut abjad. Jadi pertama saya cek dari A bisa ada apa aja, B apa aja, C apa aja, D apa aja, E apa aja, F apa aja. Jadi saya urut juga gitu. Kalau kalian urutannya di situ beda, maka bisa jadi hasilnya ini akan beda gitu. Nah, kalau banyak angka yang sama, nah itu akan mempengaruhi ke hasil jawaban kalian. Gitu. Jadi idealnya adalah, saran saya adalah selalu urutin abjad, ngeceknya A, B, C, D, E, F. Untuk menjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Gitu. Karena kalau ada yang angkanya banyak mirip-mirip kayak gini, nah ini bisa perkara. Gitu. Oke, gitu terjawab? Sama-sama. Oke. Nah ini ada pertanyaan juga dari Kendra. Maaf Pak, izin bertanya, kalau ada snippet code, kodenya tuh berarti cuma dari kode-kode yang diajarin di lab Pak, atau mesti belajar code di luar lab, seperti code RBT? Selama ini sebetulnya kalau soal coding, itu pasti yang ada di lab, minimal itu. Cuma memang kalau kalian perhatiin, kemarin tugas AOL, itu diminta ada coding RBT, ya kan ya. Jadi, ada kemungkinan yang soal dari RBT-nya itu keluar juga. Ada kemungkinan seperti itu, yang di luar dari lab gitu. Tapi kalau aku jadi kalian ya, strategi yang aku lakukan adalah minimal belajar apa yang ada di lab. Minimal. Ingat ya, aku bilangnya minimal. Extra effort kalian apa ya, kalian pelajari yang lain-lain gitu. Kayak RBT misalnya. RBT kan itu keluar di AOL. Jadi ya itu extra effortnya itu. Tapi harusnya nggak akan lari jauh-jauh dari materi yang sudah pernah kita dibahas sih, baik di teori maupun di lab. Gitu. Oke, jawab ya. Oke, untuk MST ya 2 ini ada prim sama ada kruskal. Oke, shortest path-nya mau juga. Ya udah deh, tanggung lah ya. Wah, kita udah 12-13. Ini bisa responsinya bahasnya cuma tentang Grab. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Bentar. Oke, saya mau balik ke slide dulu. Nah, ini tadi ya. Oke. Sorry, maaf Pak, tadi bagaimana cara menyatukan kurung ACD dan EF? Oke. Jadi kira untuk menyatukannya adalah sampai suatu ketika kalian harus ngambil node yang kayak misalnya gini. Ini kan tadi kan sebelumnya ini ya. ACDB, EF gitu ya, yang kalian ambil AB. Sampai suatu ketika kalian ambil edges yang masing-masing dari setiap member. Jadi misalnya nih ya, ini kan ada ACDB, ada EF. Nah, kayak berikutnya ini CE. C-nya dari sisi kiri, E-nya dari sisi kanan. Ini boleh kalian ambil. Nanti pasti itu otomatis menyatu kurungnya. Atau ya, misalnya kalau udah kayak gitu langsung menyatu, langsung pecah. Maksudnya membernya digabung jadi satu. Gitu. Terjawab? Oke. Pak Yudi. Ya. Saya mau tanya Pak. Ini kan tentunya kan berdasarkan visit ya Pak ya. Bisa ACDB-nya itu sama EF kepisah. Nah kalau seandainya masih nggak nyatu, itu kita tekannya tetap 5 atau gimana Pak? Kalau di kruskal seperti ini, misalnya yang berikutnya ternyata CE gitu ya. Misalnya CE ini nggak ada, kamu akan tetap cek berikutnya lagi. Berikutnya boleh diambil atau enggak gitu. Misalnya nggak boleh lagi, di bawahnya boleh diambil atau enggak. Ketika pasti ada yang diambil yang akan menyatukan kedua kurung ini. Kecuali memang di awal emang nggak bisa ya bentuk grabnya ya. Tapi harus mungkin nggak bisa karena grabnya itu didesain emang semuanya itu sebenarnya nyambung gitu.
Jadi kamu emang tetap ya keep looking gitu, lanjut aja ke bawah terus. Nanti akan ada yang ketemu yang bisa nyatuin ini. Oh, oke Pak, makasih Pak. Oke. Gini teman-teman, untuk yang Dijkstra, untuk yang soal Dijkstra, yang shortest path, sebenarnya saya ada pernah bikin rekamannya di YouTube. Mungkin ini beberapa banyak yang DM ke saya, kalau bisa langsung ke RBT dulu. Gimana kalau misalnya kita coba bahas RBT dulu, baru nanti dari RBT kita balik lagi. Kalau masih ada waktu kita balik ke shortest path. Gimana teman-teman? Oke? Nggak ada masalah? Boleh Pak. Oke ya. Oke, sip. Nah, RBT biar enak, kalian silakan cek di file yang saya kasih. Itu ada satu folder namanya RBT, gitu ya. Di dalam folder RBT itu ada 2 file, ya. Yang satu RBT, yang satu kayak file PDF. Kita coba buka. Saya membahas dulu yang RBT chat itu apa. Simpelnya gini, teman-teman. RBT chat ini adalah kayak rangkuman gimana cara ngerjain soal RBT gitu ya. Ya, harusnya ini bukan sesuatu yang boleh kalian buka pas ujian. So, ya ini sebenarnya buat latihan kalian. Aku bikin ringkasan apa yang harus kalian lakukan ketika kalian ketemu soal RBT. Ya, saya bagi 2, ada proses insert, ada proses delete. Ya, jadi nanti ketika saya menjelaskan, saya akan coba mereview catatan ini. Sebenarnya silakan kalian bisa bikin sendiri sih versi kalian. Ini kemudian pakai versi kata-katanya saya aja, gitu. Nah, buka ya. Harusnya udah. Coba kalian buka yang saya kasih ini, ya. Mulai dari 53, 60, 54 dan seterusnya sampai 67, ya. Lalu nanti di akhir setelah insert kita akan diminta delete lagi. Nah, delete-nya mulai dari 53, 60, 54 sampai hapus lagi gitu. Nah, di contoh soal ini akan ada semua variasi insert dan delete. Ya, kita akan coba lihat satu persatu, terutama nanti yang di delete. Yang delete itu nanti ada yang special case banget. Itu yang delete, yang special rotation. Oke, saya akan mulai. Oke, intinya gini sih, di RBT kalian kalau terjadi violation, ya pelanggaran ya, kalau di AVL kan kalau pelanggarannya kalian harus hitung ya, pakai yang namanya balance vector, yaitu cuma boleh 0, 1, atau negatif 1. Nah, di RBT kalian violation-nya itu sebenarnya cuma tinggal lihat dari warnanya. Intinya nggak boleh ketemu merah sama merah. Ya, nggak boleh ketemu merah sama merah. Cuma masalahnya adalah node yang pertama kali diinsert atau node yang baru diinsert itu pasti warnanya jadi merah. Ya, intinya sih sebetulnya seperti itu. Oke, kita lihat. Pertama kita lihat 53, ya. 53 aslinya warnanya jadi merah. Warnanya merah mula-mula. Tapi jangan lupa kita ada rules yang bilang bahwa root, ya, root atau node yang paling atas, root itu harus hitam. So, sebetulnya tadinya ini 53 warnanya merah. Tapi karena dia saat itu menjadi root, maka dihitamkan. Jadi makanya di sini hasil akhirnya 53-nya jadi hitam. Gitu ya, teman-teman. Saya lanjut. Berikut kita insert 60. Ya, 60. 60 warna merah, karena 60 lebih besar dari 53, maka kita ke kanan. Oh ya, jangan lupa karena RBT ini adalah sebetulnya dia binary search tree. Jadi aturan lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan itu masih termasuk ya di sini. Gitu. Lanjut, berikutnya kita insert 54. Oke, 54 berarti 54 itu kita lihat yang ini. 54 itu lebih besar dari 53, maka kita ke kanan. Ya, 60 berarti lebih kecil 54-nya, maka ke kiri. Ingat node baru warnanya merah, berarti 54-nya merah. Nah, ada terjadi red. Ya, terjadi red. Oke. Kalian lihat di sini catatan saya. Apa yang terjadi kalau kalian insert parent-nya red? Ya, intinya poin nomor 3 ini kalau terjadi red seperti ini. Nah, kalian harus cek yang namanya uncle. Kalian harus cek yang namanya uncle. Uncle itu siapa sih? Uncle itu adalah saudaranya parent yang kalian insert. Jadi misalnya gini, yang kalian insert kan 54. Ya. Parent-nya siapa? 60.
Nah, uncle dari 54 itu adalah saudaranya si 60. Ya, karena 60 ini adalah anak kanannya 53, maka uncle-nya 54 itu adalah anak kirinya 53. Harusnya yang di sini. Ya, node yang di sebelah sini. Seberangnya 60. Permasalahannya adalah 53 tidak punya anak kiri. Ya, 53 tidak punya anak kiri. Nah, makanya di RBT ada satu aturan lagi yang bilang bahwa kalau nodenya tidak ada atau 0 gitu ya, 0, dianggapnya warna merah. Oke, jadi saya ulangin, kalau nodenya nggak ada, maka dianggapnya warna merah. Jadi dalam kasus ini, kondisinya baca gini, terjadi retret, ya, uncle-nya 54, yaitu anak kiri 53 tidak ada, maka dianggapnya uncle-nya adalah blank. Berarti retret, uncle-nya blank. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan single atau double rotation pada posisi grandparent. Ya, grandparent-nya 53 ini. Berarti kalau kalian lihat 53, 60, 54. Nah, ini kalau kalian lihat, ini bentuknya sama persis dengan apa yang kalian biasa di AVL. Jadi di AVL kalau kalian masih ingat itu ada left-left, ada right-right, ada left-right, sama ada right-left. Nah, ini kalian lihat bentuknya 53, 60, 54. Berarti ini right, left. Nah, karena right, left, berarti kita melakukan double rotation. Ya, rotasi pertama adalah 53, 64-nya kita rubah jadi 53, 54, 60. Itu rotasi pertama. Rotasi keduanya dia menjadi 54, 53, 60. Perhatikan catatan yang baris kedua. Change parent to black and both child to red. Jadi parentnya ini pasti hitam, anaknya dua-duanya pasti merah, apapun yang terjadi. Ya, jadi kalian ini jadi hitam, anaknya dua-duanya jadi merah, apapun jadi lakukan seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ada? Oke, rotate-nya tadi ikut AVL ya Pak? Iya, betul. Ini adalah rotate AVL di sini. Single atau double rotation ini single double rotation-nya AVL. Gitu. Nanti di bawah-bawahnya kita akan ada rotasi lagi. Rotasinya sebenarnya rotasi AVL. Gitu. Rotasi AVL, benar-benar rotasi AVL. Jadi kalau kalian sudah paham AVL, ini sangat membantu. Kalian cuma bedanya kalian lebih repotnya ngecek warnanya aja. Oke, kita lanjut dulu ya. Next-nya diminta insert 39. Oke, kita lihat 39. Lebih kecil dari 54, maka ke kiri. Lebih kecil dari 53, maka ke kiri. Oke. Terjadi kasus retret. Nah, pertanyaan saya, siapakah uncle-nya? Dalam kasus ini, siapakah uncle-nya? 60. 60, betul ya. Jadi retret, uncle, red. Nah, kalian lihat catatan saya. Red, ya, masuk kondisinya red, parentnya red, uncle-nya red. Apa yang kita lakukan? Change parent and uncle to black. 53 sama 60-nya kalian itemin. Ya, 53 sama 60-nya kalian itemin. Lalu change grandparent to red. Jadi 53 sama 60-nya kalian itemin. 54-nya harusnya merah. Tapi kalau kalian lihat di sini dia jadi hitam. Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena root. Ya, betul. Jadi aslinya kalau 54 ini bukan root, dia tetap merah. Ya, aslinya tetap merah. Tapi karena ada aturan root harus hitam, maka otomatis 54 ini menghitam. Jadi hitam. Gitu ya, teman-teman. Lanjut. Berikutnya insert 3. Ya, berarti ke kiri lagi, kiri lagi. Oke. Terjadi double red ya, red ya. Oke. Tes. Uncle-nya siapa nih, teman-teman? Karena 53. Ya, anak kanannya si 53 yang nggak ada ya. Berarti dianggapnya adalah 0, hitam warnanya. Berarti masuk kondisi adalah red, uncle-nya black. Apa yang kita lakukan?
Ya, single atau double rotation. Kalian lihat 53, 39, 3. Oh ya, kalau kalian misalnya bingung siapa yang dilihat nih, tiga nodenya apa yang dilihat untuk menentukan bentuknya, rotasinya. Ingatnya adalah 2 merah ini plus parent-nya. Itu yang kalian lihat, 2 merah plus parent-nya. Jadi ini kan kalau ini 3, 39, 53. Nah, ini kan berarti left ya, left. Karena left, ini kan kalau di AVL berarti single rotation. Ya, jadi di single rotation, maka hasilnya seperti ini. Ingat, parent-nya hitam, anaknya merah. Parent-nya hitam, anaknya merah. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Berikutnya insert 35. Ya, di sini 35 ke kiri, ke kanan. Ya. Red thread, angkelnya si 53 ya, teman-teman. Angkelnya red. Berarti red thread, angkelnya red. Oke, berarti 3 sama 53-nya jadi hitam. Ini. Parent-nya jadi merah. Jasmine. Seperti itu. Ya. Berikutnya insert 2. Kebetulan langsung ke sebelah ini ya. Ini langsung cepat aja, fast forward. 2 ke sini. Nggak terjadi apa-apa ya, karena tidak red-red ya. Tidak red-red. Berikutnya insert 86. Ya, ke sebelah kanan. Ya, ini juga sama, nothing happen, tinggal taruh aja ya. Lanjut insert 13 di sini. Nah, terjadi red ya, 35 sama 13-nya. Red, ankle red. Ya, red, ankle red di 2. Duanya merah. Red, ankle red berarti 2 sama 35-nya kalian hitamin. 3-nya jadi merah. Nah, di sini dari case ini kita melihat bahwa ada kemungkinan setelah kalian perbaiki sebuah red black tree bisa ketemu red lagi. Contohnya misalnya seperti ini. 2 sama 35-nya kalian hitamin, 3-nya kan jadi merah. Nah, 3 sama 39-nya jadi merah. Ini double red lagi. Nah, apa yang kalian lakukan? Sama, lakukan step yang tadi. Red, angkelnya siapa, teman-teman? Siapa yang harus kita cek? Berapa? Sorry? Maksudnya recruited. Kenapa angkelnya berarti kan asumsinya berarti kalau kamu bilang recruited angkelnya hitam. Angkelnya sih siapa? 60 ya, Pak. 60. Ya, betul ya. Hati-hati ya, teman-teman ya. Kadang ini pengalaman saya pribadi dulu pas belajar RBT awal-awal saya gegabah, saya mikirnya 53 gitu ya. Ya walaupun sama-sama bener hitam tapi tetap salah ya. Harusnya 60 adalah angkelnya yang 60, bukan yang 53. Ingat ya, jangan salah. Ya, ini kondisinya adalah left ya, 53, 393, maka kita lakukan single rotation di left. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, selebihnya ke bawah sampai akhir sih sebetulnya ya udah cuma ngulang-ngulang 2 item ini aja tadi. Kalau red, kalian cek angkelnya hitam, ya udah lakukan single atau double rotation. Angkelnya merah, change parent sama angkelnya ke hitam, grandparent-nya ke merah, dan seterusnya. Itu insert. Nih, mungkin saya nggak perlu terusin ya, biar kita sempat ngebahas untuk yang delete-nya. Nih, kalau kalian lanjutin, ya silakan kalian nanti bisa dipelajari. Saran saya kalau mau kalian coba insert dulu manual, baru nanti hasilnya kalian compare sama yang ada di sini ya. Itu kalau mau ini jangan langsung compare, cek jawabannya. Ada pertanyaan untuk insertnya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke delete. Biasanya delete ini yang paling menakutkan bagi kalian. Benar nggak? Sebenarnya nggak menakutkan. Aku bisa bilangnya lebih tepatnya delete-nya ini banyak aturannya, jadi kalian harus dihafalin. Tapi nggak susah kok ngafalinnya. Tenang aja, aku bantu kalian mengingat-ingat rules-nya seperti apa delete-nya. Oke. Jadi pertama gini, karena ini adalah red black tree itu adalah BST, jadi kita akan melakukan delete-nya sama seperti kita mendelete yang ada di BST. Jadi ada 3 skenario ya teman-teman. Skenario pertama adalah kalau dia leave node, ya kalau di leave node kan boleh langsung hapus 1. Kalau dia node dengan 1 anak,
Ya, penggantinya adalah anaknya. Kalau dia node dengan 2 anak, maka penggantinya tergantung. Bisa asesor, bisa sukesor atau predesesor. Ya, di sini yang saya contohin di sini adalah kalau asumsinya penggantinya adalah yang predesesor. Ya, tergantung di soalnya mintanya apa. Nah, yang jadi masalah adalah kalau di red black tree, kalau yang dihapus nodenya warnanya merah itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang dihapus nodenya hitam itu bermasalah. Nanti kita jadi sebutnya namanya double black. Nah, kenapa sih kalau yang dihapus hitam itu bermasalah? Nah, saya kasih tahu alasannya ke kalian. Kalian lihat contoh yang ini. Selama ini kan tadi mungkin aku bilang, oh ya red black tree itu dianggap balance kalau nggak ada merah ketemu merah. Nah, sebenarnya informasi itu kurang lengkap. Nah, aslinya kalian bisa hitung atau kalian bisa cek sebuah RBT itu balance atau tidak itu ada caranya. Itu caranya gini teman-teman. Kalian hitung berapa banyak node yang warna hitam dari root ke semua leaf node. Itu pasti sama jumlah hitamnya. Ya, kalian lihat tree yang ini. Kalian lihat tree yang ini. Di sini kita punya berapa leaf node? Ada 1, ini leaf node. 13 ini leaf node. 31 ini leaf node. 45 ini leaf node. 58 leaf node. 67 leaf node. Oke, kita cek. Dari 39 ke 1 itu ada 3 node hitam. Ya, 39, 3 sama 2. Ya. 39 ke 13 ada 39, ada 3, 13 sendiri hitam. Berarti total ada 3 node hitam. Dari 39 ke 31 ada 39, 35 ya, 3 hitam juga. Ke 45 juga sama ya. 39, 54, 45, ke 58 juga sama ya. 39, 54, 58, ke 67 juga 3, 39, 54 sama 86. Jadi itu cara ngecek apakah RBT kalian balance atau enggak, hitung jumlah itemnya di semua dari root ke leaf di semua tempat itu sama. So, logikanya gini, kalau sampai aku ngehapus sebuah node yang warnanya hitam, artinya di jalur tersebut ada jumlah 1 hitam yang hilang. Ya kan? Hitamnya hilang 1. Berarti jaraknya ada yang minus nih. Nah, itulah yang kita sebut sebagai double black. Artinya apa? Kita ngasih tahu, stop, di jalur itu harusnya ada 1 item lagi nih, tapi itemnya hilang. Makanya namanya double black. Jadi dia 1 node yang dianggapnya 2 warna hitam. Nah, itu yang harus kita beresin. Double black itu yang bermasalah. Jadi di sini, kalau kalian menghapus node yang warna merah, nggak ada masalah. Karena tadi, ngitung balance cuma peduliin itemnya ada berapa. Tapi kalau sampai kalian menghapus node yang warnanya hitam, nah itu perkara. Karena artinya berarti jumlah itemnya -1, kurang 1. Makanya disebutnya double black. Artinya node yang kalian hapus yang hilang, itu harus dicariin 1 itemnya lagi, penggantinya. Intinya seperti itu. Sampai sini paham pengertiannya double black? Dapat ya, nangkep ya konsepnya double black itu seperti apa. Karena abis ini saya akan mungkin banyak banget kita sebut yang namanya double black. Oke, lanjut. Tree ini dihasilkan setelah menghapus 53, jadi kita harus lihat hasil terakhirnya seperti ini. Oke, kita lihat tree yang bawah sini, yang paling kanan sini. Ceritanya kita mau hapus 53. Oke, kita cari 53-nya ada di mana? Di sini, ya. Nah, pertama 53 ini bukan leaf node, jadi kita nggak boleh langsung hapus, ya. Dan kebetulan 53 ini adalah node dengan 1 anak. Berarti yang menggantikan 53 ini adalah si 45 ini. Ya, jadi ini kayak delete di RBT. Jadi 45-nya kita kopas value-nya menggantikan 53. Berikutnya kita hapus 45 yang di bawah. Nah, karena dia 45-nya itu dia leaf node, plus dia itu adalah merah, kita boleh langsung hapus. Ya, maka hasil akhirnya seperti ini. 45-nya warna hitam. Oke. Ini yang tidak terjadi apa-apa. Maksudnya delete dan delete-nya something normal gitu ya. Merah yang kita hapus. Paham sampai sini? Ada mau tanya dulu sebelum saya lanjut? Oke, belum ada?
Oke, dicek kosong ya. Oke, kita lanjut. Next, kita hapus 60. Oke, kita lihat 60 di sini posisinya. Kabar buruknya adalah 60 dia bukan di leaf node, ya, dan dia node dengan 2 anak. Oke, karena nggak dibilang harus menghapusnya pakai penggantinya siapa, kita asumsikan di sini penggantinya adalah predesesornya, yaitu anak kirinya dia yang paling kanan, ya, yaitu adalah si 58. Oke, berarti 58-nya value-nya kita taruh di atas, kita kopas ke nilai 60 di sini. Nah, 58-nya kita coba hapus sekarang. Nah, kabar baiknya 58 adalah leaf node. Kita boleh hapus. Kabar buruknya 58 adalah node hitam. Nah, karena node yang akan kita hapus berwarna hitam, maka menjadi yang kita sebut sebagai double black. Nah, saya sangat saranin buat kalian, ketika kalian menghapus sebuah node dan menjadi double black, lingkarannya jangan dihapus. Ya, saya sih biasanya tetap gambarin lingkarannya, tapi angkanya dihilangin. Jadi kayak seperti ini, kalian kasih simbol bintang atau apapun itu, intinya ngasih tahu bahwa ini adalah double black. Dan kita harus solve dulu double black-nya. Gitu. Sampai sini masih ngikutin? Kenapa bisa ada double black ya? Jadi ini double black. Oke. Nah, bagaimana cara menghilangkan double black ini? Gitu ya. Sebenarnya secara general ada 3 cara menghilangkan double black. Yang pertama adalah nanti di sini kita bisa melakukan sebuah rotasi yang otomatis menghilangkan double black tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti ceritanya double black ini akan bisa kita pindahkan naik ke atas. Ya, jadi dia bisa lompat ke atas, pindah ke atas. Gitu. Nah, ketika double black ketemu node warna merah, ya, ketika double black ketemu warna merah, dia bisa menghitamkan node tersebut. Dan kalau dia menghitamkan node tersebut, maka double black-nya hilang. Gitu. Itu yang kedua, cara double black bisa hilang yang kedua. Cara yang ketiga adalah, tadi kan double black bisa naik ke atas terus gitu ya. Nah, kalau suatu ketika double black-nya itu nyampe ke root, ya, maka otomatis double black-nya akan hilang. Nah, kenapa kok bisa sampai di root, logikanya double black-nya hilang? Simpelnya gini, berarti kita kan ngasih tahu di root itu itemnya kurang 1 kan ya. Nah, kalian ingat tadi cara ngitung balance itu dari root ke semua leaf node kan ya, semua leaf node. Jadi sebetulnya min 1-nya itu kurang di semua tempat, di semua leaf node, di semua rute itu min 1, kurang 1 item. Ya udah, karena kurangnya di semua tempat yang sama, berarti ya udah kita anggap aja ya udah buang aja 1 item. Jadi makanya double black-nya tiba-tiba hilang langsung. Ya, itu nanti ada skenario-nya di sini. Kita akan lihat. Oke. Sekarang gini. Kita lihat di sini terjadi yang namanya double black. Bentar, ada di chat. Pak, itu 60 berubah jadi 58. Iya, karena kan 60-nya mau kita hapus, jadi kita harus cari penggantinya. Penggantinya di sini kita ambilnya anak kiri paling kanan atau predecessor. Ya, ini delete-nya BST ya, delete-nya BST. Jadi kalau kalian masih ingat di BST delete-nya kayak gimana, ini delete-nya BST. Karena ya red black itu BST. Oke, lanjut ya. Oke, kalau terjadi double black, siapa yang kalian cek? Oke, di sini pertama yang harus kalian cek adalah sibling. Oke, sibling. Sibling itu siapa? Sibling itu adalah saudaranya yang double black. Jadi kalau dalam kasus ini, siblingnya double black itu yang ini, 86. 86 ini adalah saudaranya. Itu yang pertama kalian cek, siblingnya warnanya apa. Nah, di sini kita tahu bahwa dia siblingnya warna hitam. Oke, so double black, siblingnya black. Nah, kalau siblingnya black, kalian harus cek anaknya. Di sini ada 2 kemungkinan. Kalau anaknya dua-duanya hitam, atau salah satu atau kedua-duanya, ya pokoknya ada salah satu anaknya itu yang merah. Gitu. Oke. Nah, di sini kalau misalnya double black, siblingnya black, anaknya salah satunya merah, kalian akan melakukan rotasi. Ini adalah rotasi di AVL. Ya, jadi kalau kalian lihat ini bentuknya, nah yang dirotasi siapa? Yang dirotasi adalah sibling dia, ya, plus anaknya yang merah. Entah itu anak kiri atau anak kanan, kan nggak tentu ya, kalian nggak tahu. Kalau kemudian di sini kasusnya anak kiri,
plus parent-nya. Ya, jadi kalau di kasus ini yang kita rotate ada 58, 86, 67. Ya, rotasinya rotasi apa? Rotasi AVL. Karena ini adalah right, left, maka kita melakukan double rotation. Rotasi pertama seperti ini, 58, 67, 86. Rotasi kedua itu seperti ini, 67, 58, 86. Setelah kalian melakukan rotasi ini, otomatis double black-nya hilang langsung. Oke, perhatikan warnanya. Nah, warnanya ada aturannya. Anaknya dua-duanya pasti hitam. Kalau anaknya dua ya pasti dua sih harusnya karena ini rotate ya. Anaknya dua-duanya pasti hitam. Jadi 58 dan 86 pasti hitam. Parent-nya gimana? Parent-nya ikuti warna asli yang sebelumnya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ada kemungkinan ternyata 58 ini sebenarnya warnanya hitam. Kalau sebelumnya 58 ini warnanya hitam, maka ya dia tetap hitam. 67 ini akan jadi hitam. Tapi di sini karena 58 sebelumnya warnanya merah, maka 67-nya tetap jadi merah. Jadi pokoknya anaknya dua-duanya jadi hitam. Ya. Posisi parent-nya ini ngikutin warna sebelumnya dia apa. Kalau merah tetap merah, kalau hitam ya tetap hitam. Intinya dia ngikutin warna sebelumnya. Gitu. Nanti kita sebenarnya kalau lihat ada juga contoh yang kurang lebih sama seperti itu. Demo tanya dulu sampai sini. Oh iya, ya silakan. Itu pada saat double rotate Pak, itu yang di gambar tengah itu Pak, itu kenapa 67 bisa berubah jadi warna hitam ya Pak ya? Oh iya, oke. Ini jangan dilihat warnanya, karena kan ibaratnya ini kan cuma transisi doang. Ibaratnya warnanya ini akan dirubah di sini. Jadi nggak usah perhatiin ini warnanya. Ini warnanya sebenarnya nggak penting. Ini karena kebetulan aja pas mau bikin saya bingung ini mau diwarnain apa, jadi ya udah saya pakai warna yang apa adanya. Oh kebetulan hitam, ya udah hitam. Ya, tapi nggak usah dilihat warnanya, karena kan ini kan langsung sebenarnya rotate gitu, tek rotate sekali, rotate dua kali. Sebenarnya bisa simpelnya gini lah, kalian boleh pakai cara ini langsung ke step yang ini. Yang ini nggak perlu digambar nggak apa-apa. Ini cuma penggambarannya aja gitu. Kebetulan aja aku kasih warna hitam. Ini nggak ada alasan khusus kenapa 67-nya kok jadi hitam, itu nggak ada alasan khusus. Ini kebetulan aja aku mau ya pas gambarinya lingkarannya warna hitam. Oh, Pak, kalau misalnya child-nya jadi hitam, anak apa di bawah dari child itu nantinya? Sorry gimana? Misalnya maksudnya di bawah child itu kan masih ada kan? Maksudnya misalnya gitu. Di bawahnya mana 67 gitu? Di bawah dari 86 gitu ya? Maksudnya anak kanan. Anak kanan misalnya. Iya, masih Oke, kalau misalnya di bawah kanan, oke, mungkin pertanyaan bagus juga. Jadi gini, kalau misalnya ada anak kanan di sebelah kanannya 86, ya, sebelah kanannya ini ada anak kanannya, sebetulnya kalian boleh aja pilih mau right atau kalian boleh pilih mau right left. Itu yang pertama, gitu ya. Tapi di sini kan syaratnya kan adalah salah satunya adalah merah ya. Jadi kalau misalnya salah satunya merah, maka kalian ambil yang merahnya. Misalnya 67-nya merah, kemudian dia punya anak kanan yang warna hitam misalnya. Nah, ini tetap rotasinya adalah right left. Jangan ambil yang anak kanan. Itu yang pertama. Ya, jadi bentuk rotasinya ngikutin anak yang warna hitam. Jadi 58, 86, 67. Gimana kalau misalnya anaknya dua-duanya merah sekarang? Jadi ada 58, 86, 67, mungkin di sebelah sini ada 90 warnanya merah juga. Nah, berarti kalian kan bisa ambil right, bisa ambil right left. Betul kan ya? Maksudnya kan sama-sama merah ya dua-duanya. Nah, aku saranin gunakan rotasi yang lebih mudah, yaitu yang right. Nah, kalau kalian ambil right, berarti kan nanti 86, 58-nya jadi anak kiri, siapapun ini anak kanannya jadi anak kanannya gitu ya. Nah, gimana dengan 67-nya? Lakukan sama persis seperti yang kalian lakukan di AVL, yaitu ya udah berarti si 67 ini dia mungkin akan nempel di anak kirinya si yang sebelah kanan ini. Nah, itu warnanya tetap sama, merah ya udah merah.
Karena yang diitemin itu adalah yang aku maksud child di sini ini adalah ini setelah dirotasi kan ada yang jadi parent, ada yang anak. Nah, childnya ini dua-duanya ini yang dihitamkan. Kalau yang kayak 67-nya ini ya dia ngikutin warna sebelumnya merah, ya kalian kayak taruh aja langsung di mana dia seharusnya. Bayangkan ini adalah rotasi di AVL, gitu aja sih. Terjawab nggak? Atau masih bingung? Tadi siapa yang nanya? Oh, oke, Pak. Jadi ini bayangan ini kayak di AVL. Oh ya, oke, sip. Lebih cepat. Oke, aku coba lebih cepat ya. Oke, aku lanjut ya. Oke, nah ini yang case oke. Nah, berikutnya adalah ini yang case spesial. Aku bilang kenapa? Ingat ini double black ya. Kalian cek siblingnya adalah red. Nah, ini adalah kasus di mana kalian seharusnya nggak mau ini terjadi. Kenapa? Karena kalau ini sampai terjadi, ini adalah yang paling repot di red black. Kalian lihat di sini double black sibling red. Ini nggak bisa di-solve. Intinya nggak bisa di-solve. Kalau kalian punya double black, siblingnya warnanya red, itu nggak bisa di-solve. Kita harus rubah bentuknya dia dulu ke dalam bentuk yang ini. Nah, perhatikan di sini, ini aku ada bilang yang namanya rotate at X. Nah, ini aku maksud dengan special rotation. Mungkin aku akan contohin dengan MS Paint, maksudnya gimana. Oke. Kalian lihat di sini, berarti kan aku coba gambar ulang ya, yang ini. Berarti ada 45. Oke, ada 45, kemudian ada ini double black-nya, ya, kemudian ada 67, oke, ada 67, kemudian ada 86, oke, 86 di sini, oke. Nah, yang aku maksud dengan special rotation, ya, itu adalah kalian bayangin 45-nya ini aku tarik ke bawah. Aku tarik katrol ke bawah. Kalian bayangin tarik katrol ke bawah. Jadi bentuknya seperti ini setelah di katrol ya. Jadi bentuknya adalah 45-nya di sini. Dengan double black-nya masih ada ya. Ingat ya, double black-nya nggak hilang. Lalu di atas ini adalah 67. Lalu di sini ya siapapun anaknya itu berarti 86. Ya, kayak gini. Ini step pertama. Step keduanya adalah kalian tukar warnanya antara 45 sama 67. Jadi 45-nya ini akan jadi merah. Oke, 45-nya akan jadi merah. 67-nya yang jadi hitam. Ini 86-nya tetap, double black-nya masih ada. Nah, jadi sekarang akan jadi kasusnya adalah double black, sibling-nya black. Ya, jadi ini lihat ya, ini before-nya seperti ini, after-nya seperti ini. Gitu. 67, 45, double black. Nah, ini karena tadi ada 58 ya, 58-nya akan di sini ya. Karena kalau misalnya nggak ada 58 ya, ini intinya black. Kayak gitu. Nah, di sini double black tidak hilang. Tapi berarti sekarang kok case-nya adalah double black, sibling-nya adalah black. Double black, sibling-nya black. Ya, apa yang kita lakukan double black, sibling-nya black? Ya, kalian cek both child-nya apa? Anaknya apa warnanya? Anaknya ternyata warnanya dua-duanya hitam. Karena dia tidak punya anak ya. Tidak punya anak, anaknya dua-duanya hitam. Maka, nih, change sibling to red. Change sibling to red. 86-nya kalian merahin. Ya, mana ya tadi ya gambarnya? Wait, aku salah. Nih ya, tadi kan ini ya, double black, sibling-nya red. Ya, terus rotate, kita rotate ya, rotate-nya berarti di sini. Ini. Oke, double black, sibling-nya black. Ya, sibling-nya black. Change sibling to red, berarti 58-nya merah, ya di sini. Kalian lihat di bawahnya, 58-nya merah. Move double black-nya to parent. Double black-nya naik ke atas, ke sini, ke 45. Terus tadi aku sempat bilang, kalau double black ketemu merah, apa yang kita lakukan? Ya, merahnya jadi hitam. Jadi makanya di sini kalau kalian lihat, di hasil akhirnya, 45-nya itu jadi hitam. Karena apa? Karena double black yang dari 58 itu pindah ke atas ini. Ini adalah delete yang paling ngeselin di red black click, yaitu adalah kalau kejadiannya double black, sibling-nya red. Nah, aku nggak tahu yang tadi saya lakukan di pen ini istilahnya apa, karena ini nggak ada istilahnya.
aku mau bilang ini rotasi juga bukan rotasi, ini mau bilang kalau di slide ada sih di slide ya. Aku sih biasa bilang ini adalah special rotation. Yaitu tadi seolah-olah kalian kayak tarik ke bawah, ini tarik satu step, tukar warnanya, terus cek lagi, cek ke kondisi yang double black berikutnya, yaitu yang double black, siblingnya black, ya anaknya biasanya harusnya anaknya dua-duanya adalah hitam biasanya, tapi nggak selalu. Terus double black-nya naik. Karena double black-nya naik, ketemu 45 yang warna merah, maka dia jadi menghitam. Kayak gitu. Dah, itu. Harusnya kita udah nyobain semua jenis delete sih. Selebihnya kalian bisa tinggal lanjutin di bawah, kalian pelajarin di sini. Kalian bakal ketemu yang aneh-aneh tadi. Ya, semua kondisi itu ada di dalam soal yang case ini. Jadi aku sangat saranin ke kalian kalau mau belajar double black kalian bisa pakai soal ini yang saya gunakan ini. Even dulu aku ujian belajar pakai soal ini aku ulang 3-4 kali sampai kayak tanda kutip agak sedikit kayak hafal gitu loh. Rules-nya aku sampai hafal. Jadi ya udah insert 10 kali, delete 10 kali, aku ulang lagi. Insert 10 kali, delete 10 kali, aku ulang-ulang terus untuk ngafalin tetap. Karena di sini semua kemungkinan ada, semua kemungkinan terjadi. Yang mulai dari paling bagus sampai kondisi paling buruk sampai kalau kalian lihat di sini ada trinya sampai hitam semua dan seterusnya. Itu yang aku bisa saranin sih. Ada pertanyaan nggak? Nah ini sorry karena terbatas waktu juga, jadi kayaknya kita mungkin nggak tahu. Mungkin kita harus akhiri di sini atau ya mungkin kalau ada 1 atau 2 pertanyaan silakan boleh sih. Pak mau nanya kalau tadi yang yang 45 itu yang di double black kan dari warna merah jadi double black jadi hitam itu artinya dia masih harus apa kayak posisi double black gitu gak? Atau jadi black aja gitu langsung? Maksudnya baik. warnanya. Kayaknya aku paham. Oke. Jadi intinya gini teman-teman, di sini aku kasih catatan. Kalau misalnya kalian ketemu double black, siblingnya red, itu perhatikan di sini aku bilang recheck double black. Artinya kalau aku bilang recheck double black, artinya double blacknya belum hilang. Double black-nya itu masih nempel di tempat yang sama, tidak pindah-pindah. Ya, kecuali kayak gini, yang kayak tadi double black, siblingnya black, salah satu anaknya merah, ini kita begitu di rotate, double black-nya hilang. Aku bilang remove double black, artinya selesai, hilang. Gitu. Jadi, ya betul yang kalau bilang double black-nya masih nempel. Itu terjawab? Oke, Pak. Oke. Di chat. Oh, oke. Link YouTube, bentar, saya cari yang tentang Dijkstra-nya. Oke, mungkin sambil kalian ada yang mau tanya? Ada pertanyaan lagi mungkin? Pak, untuk pertanyaan kayaknya nggak sempet ya. Nggak sempet ya? Mau ya. Oke, baik. Oke, kalau gitu bentar. Mungkin gini deh, aku bisa kasih aku mungkin bisa kasih ID line saya kalau kalian ada yang pakai line. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya ke saya boleh. Cuma saya mungkin nggak akan janji langsung fast response banget ya. Harusnya ini coba dicek aja. Kalian boleh chat ke saya. Kok jadi caps lock? Line ID. Ya, kalian boleh chat ke saya ke situ kalau misalnya tanya. Cuma ya tadi ya, sorry kalau misalnya aku nggak akan langsung jawab gitu ya. Makanya aku cek. Atau mungkin boleh ya coba kalau ada kalian kenalan mahasiswa di kelas aku juga boleh juga sih tanya ke mereka. Harusnya mereka apa yang aku sampaikan kurang lebih sama kayak yang aku kasih ke kalian. Gitu. Oh ya, thank you Jamie udah share. Kalau nggak salah Jamie di kelas saya ya, Jamie Nathanael ya, benar nggak sih? Saya agak lupa. Ya Pak, saya di kelas Bapak. Iya betul. Oke, udah sih paling dari saya. Sorry kalau misalnya ya banyak waktunya nggak mepet karena ya itu banyak yang harus kalian review juga. Oke, paling itu aja. Saya balikin ke Ansel ya. Thank you semuanya. Oke, terima kasih untuk Bapak Wiwit karena telah menjelaskan materi-materi mengenai data structures. Oke teman-teman, sebelum menutup sesi responsi kali ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Untuk tim dokumentasi, dipersilakan waktunya. Oke, teman-teman boleh pada on cam
Aku tunggu 1 menit kali ya, buat biar pada bisa on cam. Teman-teman bisa off cam, bisa on cam ya. Oke, aku langsung mulai aja ya. Ada 5 slide, mulai dari slide 1. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Oke. Oke, terima kasih untuk tim dokumentasi menjalankan tugasnya dengan baik. Oke teman-teman, saya ingin menyampaikan sesuatu. Kalau misalnya teman-teman masih ada materi yang misalnya belum merasa dikuasai, teman-teman dapat mengunjungi YouTube dari Hinti. Kami memiliki tutorial dari misalnya dari APL atau materi dari Anda. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak Hinti yang telah bersedia menjadi pengajar responsif kali ini. Dan teman-teman juga yang semua telah hadir. Kami berharap sesi responsif ini telah berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Saya dan rekan-rekan panitia juga mohon maaf apabila ada kata maupun perkataan yang kurang berkenan di hati Pak Hinti dan teman-teman semuanya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi responsif berikutnya. Terima kasih semuanya. Good luck ya buat final exam-nya. Terima kasih. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Terima kasih Pak.